Cerita dimulai di jalanan ramai bersalju saat malam musim dingin yang menusuk. Di tengah keramaian, sebuah keluarga berjalan ceria dan si anak kecil berkata hari ini adalah hari terbaiknya. Tiba-tiba mereka berhenti karena ada pria tinggi misterius menghalangi jalan. Gadis kecil itu mendongak kagum melihat tinggi badannya, lalu berseru, kalau paman itu sangatlah besar sekali. Tokoh utama kita, Joan, mengeluh dalam hati karena selalu harus menghindari orang lain. Di jalanan, dia sadar kalau di tengah lautan manusia ini, hanya dialah yang benar-benar kesepian. Sebelum melanjutkan perjalanannya menuju stasiun kereta, dia mendadak berhenti dan pandangannya langsung tertuju ke depan. Matanya menyipit saat menyadari sesosok tubuh terduduk lesu di atas tanah yang dingin. Ternyata dia tidak sendirian dalam kesepian ini, kawan. Ada kakek berkostum Santa Claus sedang meminta bantuan dengan papan tulis berisi tawaran membuat permohonan. Joan teringat kalau hari ini adalah malam Natal, hari yang sama saat orang tuanya tiada. Terenyuh oleh kenangan sedih itu, dia memutuskan membuka dompet untuk memberi sedikit uang. Dia mendekati si kakek dan menyodorkan uang tunai bersama cemilan miliknya saat dia meletakkan semuanya di atas papan pengemis itu. Tak disangka, si kakek berjanggut putih mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat sambil mengucapkan terima kasih. Kakek itu bersikeras membalas kebaikan Joan dan langsung menyuruhnya menyebutkan satu keinginan terdalamnya. Joan bingung dan mengira kakek ini gila, sehingga menyuruhnya melepaskan tangan. Namun, cengkeraman si Santa palsu ini luar biasa kuat sampai Joan tidak bisa lepas. Kakek itu mengaku datang untuk mengabulkan impian orang baik dan langsung mengunci gerakannya. Santa Claus itu memohon agar Joan segera menyebutkan keinginannya, supaya dia bisa pulang ke desanya. Karena lelah dengan drama ini, Joan bertanya apakah dia akan dilepaskan setelah mengatakannya. Tiba-tiba Joan teringat kenangan pahit lalu mulai menyuarakan isi hatinya. Dia bilang ingin menang lotre saja. Tapi si kakek langsung memprotes kalau itu bukanlah keinginan aslinya yang paling dalam. Joan merenung sejenak memikirkan impian hidupnya. Dia sangat mendambakan keluarga hangat yang tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu ada bersamanya. Sambil tersenyum tipis, dia berbisik ingin istri yang lembut dan putri yang sangat lucu. Kakek itu merasakan ketulusannya dan sadar kalau pemuda ini menjalani hidup yang sepi. Si kakek merasa beruntung bisa bertemu orang berjiwa tulus, sepertinya matanya mendadak menyala merah dan dia berjanji akan mencarikannya istri yang suci, serta seorang putri yang sangat berbakti. Joan kaget mendengar Santa Claus itu mendoakan hidupnya agar penuh kebahagiaan. Setelah berhasil melepaskan diri, dia langsung lari terbirit-birit sambil meneriakkan kalau kakek tua itu sudah gila. Kakek itu berteriak akan mengerahkan semua kekuatannya demi Joan. Tiba-tiba, sken berganti saat Joan terhuyung masuk ke dalam kereta. Mengira itu semua cuma hayalan konyol. Dia tetap heran, kenapa malah curhat ke orang asing. Sambil menatap poster keluarga, dia mengaku melakukan itu karena ingin bahagia juga. Dia memejamkan mata, berharap bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba saja, hidungnya mencium bau aneh dibarengi rasa dingin yang menusuk tulang. Dia terbangun tanpa baju di tempat yang asing, lalu panik setengah mati melihat pemandangan di sekelilingnya. Pandangannya buram tapi dia sadar sedang berada di kereta kuda yang berjalan. Dia terkejut saat tahu dirinya dikurung dalam jeruji besi dan bingung di mana dia berada. Saat menoleh, dia melihat orang-orang dirantai dan mengira sudah terlampau ke zaman abad pertengahan. Seketika, suara langkah kaki di luar sel menarik perhatiannya. Dua penjaga sedang mengobrol menggunakan bahasa asing yang sama sekali tidak dia pahami. Suasana kuno dan ucapan aneh itu membuatnya benar-benar kebingungan dengan situasi gila ini. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa entah ini mimpi atau nyata, dia sudah tersesat di dunia lain. Joan melihat seorang tahanan pingsan dan berpikir yang hidup harus tetap bertahan. Dia mendekatinya, meminta maaf, lalu memutuskan mengambil pakaiannya untuk dipakai. Berkat baju tahanan itu, sekarang tubuh Joan sudah tertutup rapat. Tiba-tiba, suara Santa Claus bergema di kepalanya, berjanji akan mengabulkan impiannya dengan segenap kekuatan sihirnya. Joan heran apakah kesengsaraan ini yang dijanjikan sebagai kebahagiaan dan berharap segera bangun. Hari demi hari berlalu begitu saja saat dia terkurung di kereta yang terus melaju. Selama perjalanan panjang itu, dia tahu kalau semua orang di dalam sini adalah budak tangkapan. Dia juga akhirnya paham alasan para prajurit menyeret mereka kemana-mana. Rupanya,
Perjalanan ini bertujuan untuk menjual mereka semua sebagai tenaga kerja paksa. Begitu tiba di sebuah desa, pria paruh baya yang tampak seperti bos datang memilih tawanan terbaik. Menerima kenyataan pahit ini, melukai harga dirinya, tapi juga menyisakan sedikit harapan manis. Ini satu-satunya peluang untuk keluar, dan dengan tubuhnya yang bugar, dia yakin akan terpilih. Itu adalah harapan pertama yang dia rasakan di dunia aneh ini, tapi ekspektasi itu langsung hancur, karena tidak ada satupun orang yang memilihnya setelah melewati banyak desa. Jadi, kereta itu terus berjalan melewati hutan lebat dan pegunungan sunyi, sementara Joan tetap terkurung lesu di dalam kandang kayu, sambil berbaring di lantai, dia merenung, apakah hidupnya masih layak diperjuangkan di tengah siksaan ini. Di saat kritis itu, dia teringat mendiang ibunya yang selalu menasihati agar giat bekerja dan hidup baik. Ibunya dulu selalu bertanya, apakah dia paham petua berharga tersebut. Joan mulai ragu apakah dia sanggup bertahan melewati masa-masa kelam ini, ditambah lagi, bayangan Santa Claus yang menjanjikan kebahagiaan, justru kembali datang menghantui pikirannya. Dengan rasa frustrasi mendalam, dia meremas garpu karatan dan meluapkan amarahnya pada dunia baru maupun lamanya. Di detik keputusasaan ini, Joan menggenggam erat benda itu sekuat tenaga. Baginya, kebahagiaan sejati saat ini hanyalah bebas dari rasa sakit sialan ini. Tapi dia mengurungkan niatnya di detik terakhir karena jiwanya menolak menyerah di tempat kotor seperti ini. Dia kembali teringat impian terbesarnya, yaitu hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Nah, di tengah keputusasaan ini, tiba-tiba muncul seorang wanita super cantik di luar kandang yang menawarkan sepotong roti untuknya. Sambil tersenyum manis, dia menyodorkan roti lewat celah jeruji kepada tawanan yang kelaparan itu. Sesaat kemudian, tampak bocah perempuan lucu mengintip malu-malu di balik punggungnya. Syok melihat kemunculan mereka, Joan sampai menjatuhkan garpunya ke lantai kayu. Layar lalu berganti menampilkan sebuah gubuk kayu sederhana di tengah hutan. Di dalam rumah hangat itu, wanita, tadi bersama putrinya, sedang makan malam bersama. Di dalam gubuk, gadis kecil berambut pirang itu menyeruput supnya langsung dari mangkuk. Si ibu kemudian menyodorkan makanannya sendiri ke arah anaknya, agar dia kenyang. Anak itu terdiam sejenak sambil memandangi dua mangkuk di meja. Si wanita berbohong, kalau perutnya sudah kenyang, agar si kecil mau menghabiskan sisa makanan itu. Namun, gadis kecil bernama Lizzie itu menjawab, kalau ibunya lapar maka dia juga ikut lapar. Dia pun mendorong balik mangkuk makanan tersebut. Wanita itu tersenyum haru melihat kedewasaannya, lalu makan bersama kembali. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu mengejutkan mereka berdua, menandakan kedatangan kepala desa. Dengan cepat, wanita itu menggendong Lizzie dan memintanya untuk diam, serta tidak membukakan pintu untuk siapapun. Pria tua itu mengumumkan, kalau salah satu tawanan tadi akan dijadikan suaminya, membuat wanita ini tersentak ngeri. Dia diperintahkan bersiap kembali ke gunung bersama calon pendamping barunya. Wanita itu panik luar biasa, karena tidak sudi mengalami penderitaan itu lagi. Meski tidak bisa kabur begitu saja, dia hanya bisa mendekap erat tubuh Lizzie dengan sangat kencang. Dia merasa meski baru sebentar mengenal Lizzie, dia tidak sanggup membiarkannya terlantar. Air matanya menetes membayangkan harus meninggalkan anak sekecil ini sendirian tanpa perlindungan. Lizzie yang merasakan ketakutan wanita itu, mulai berkaca-kaca sebelum akhirnya menangis histeris. Karena ketakutan, suara tangisan memilukan anak kecil itu bergema di dalam rumah kayu yang gelap gulita, menambah kesan suram. Kini dia terduduk ketakutan membayangkan nasib malang apa yang menantinya di depan mata. Sambil meringkuk di lantai dingin, dia terus berdoa agar terbebas dari takdir mengerikan itu. Wanita itu mulai teringat masa lalunya yang kelam dan semua hal tragis yang membawanya ke sini. Dia merasa nasib gadis kecil yang sedang tertidur ini sangat mirip dengan dirinya dulu. Anak perempuan berumur 5 tahun itu bahkan belum punya nama dan merupakan putri dari mendiang suaminya. Dia lalu teringat ayahnya sendiri tega menukarnya hanya demi selembar kulit kelinci. Sejak hari pertama di gubuk barunya, dia sudah disiksa oleh pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Mantan suaminya langsung menyiksanya bahkan sebelum dia sempat membongkar barang bawaan. Saat itulah dia sadar kalau penderitaan hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat terkapar di lantai, dia melihat si kecil perlahan mendekat. Di tengah semua mimpi buruk itu, satu-satunya orang yang mau menolongnya hanyalah anak berhati malaikat tersebut. Gadis kecil itu berjongkok untuk menenangkan sang wanita yang kesakitan di lantai.
Lewat sentuhan lembut, dia menunjukkan rasa peduli dan sayangnya yang tulus. Setelah hari itu, pria kejam yang pergi berburu ke gunung tidak pernah kembali lagi ke rumah. Kata orang-orang desa, dia tewas diterkam serigala di hutan perburuan. Mendengar kabar kematian suaminya, wanita ini merasa sangat lega. Namun di saat bersamaan rasa takut yang luar biasa mulai menghantuinya. Dia tahu menjadi seorang janda tanpa pelindung di tempat berbahaya seperti ini sangatlah menakutkan. Wanita tanpa suami bagaikan domba di luar pagar yang siap diterkam predator kapan saja. Akhirnya, mereka berdua melangkah keluar dari gubuk dan berjalan sambil bergandengan tangan menuju area desa. Tiba-tiba, anak perempuan itu berhenti dan menunjuk ke arah kejauhan. Matanya langsung melebar saat melihat sebuah kereta barang. Lalu dia berteriak kegirangan karena penemuan itu. Sang wanita menatap ke arah yang sama dan melihat kereta dengan tahanan di dalam kerangkeng besi. Begitu mereka mendekat, pemuda di dalam kurungan itu perlahan mengangkat kepalanya. "Bentar, kalian sadar gak sih? Ini kan tahanan yang sempat dia tolong sebelumnya." Di saat yang sama, mata Jowon langsung membelalak karena mengenali mereka berdua. Ingatan penuh siksaan pun mendadak membanjiri kepalanya. Di saat bersamaan, sang wanita teringat kembali teriakan dan siksaan kejam dari mendiang suaminya. Dia ingat betul bagaimana perjuangannya melindungi si kecil dari amukan pria bajingan itu. Sorot mata sang tahanan memancarkan rasa bingung dan terkejut yang luar biasa sambil memegang sepotong roti. Wanita itu hanya bisa terpaku, benar-benar bingung harus berbuat apa sekarang. Tiba-tiba kepala desa muncul dan bertanya mengapa dia berkeliaran di sini. Pria tua itu memperingatkan kalau para prajurit akan segera datang dan menyuruhnya pulang. Sambil tersenyum paksa, dia memberitahu si kecil kalau mereka harus segera pergi dari sana. Namun, anak perempuan itu tampak cemas dan terus menatap ke arah kurungan. Di sisi lain, sang tahanan hanya bisa memandangi roti di tangannya dengan tatapan kosong. Karena kelaparan setengah mati, dia langsung melahap makanan pemberian wanita itu. Mendadak, dua penjaga membuka kurungan dan berteriak menyuruh Jowon keluar. Mereka lalu melemparnya dengan kasar dari atas kereta langsung ke tanah yang kotor. Sambil terkurung di tanah, dia melihat sisa roti yang menggelinding akibat hempasan kasar tadi. Tak lama kemudian, ketiga tahanan disuruh berlutut selagi sang kapten memerintahkan bawahannya untuk memulai. Tanpa peringatan, para penjaga langsung menebas dua tahanan lainnya dengan senjata tajam mereka. Setelah keduanya tewas, salah satu penjaga membersihkan darah di pedangnya menggunakan gulungan kertas. Mereka lalu memamerkan gulungan ajaib yang bercahaya, membuat Jowon heran sihir macam apa itu. Ngeri melihat pemandangan itu, si pemuda mulai meragukan dunia gila macam apa yang sedang dia tempati sekarang. Salah satu prajurit kemudian mendekati kepala desa dan berbisik kalau dia mencium aroma energi mana. Kepala desa pun berbalik dan menatap tajam ke arah Jowon yang masih berlutut tanpa tahu apa-apa. Pemuda itu mendongak dengan wajah bingung, sama sekali tidak memahami situasi berbahaya di sekitarnya. Adegan pun berpindah kembali ke gubuk sang wanita yang rupanya sedang kedatangan tamu seorang nenek tua. Nenek itu memberikan beberapa bahan makanan untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Dia juga memperingatkan kalau pria baru itu tidak paham bahasa mereka dan sang wanita harus melunasi semua hutangnya suatu hari nanti. Secara jujur, dia mengaku tidak ada satupun warga desa yang menyukai mendiang suaminya yang kejam itu, tapi dia merasa pria baru ini akan berbeda karena para prajurit bilang dia hanya rakyat biasa. Si nenek berkomentar wajahnya memang terlihat garang, tapi telapak tangan dan kakinya sehalus milik bangsawan. Sambil tersenyum, dia menghibur bahwa pria itu tampak penurut dan jika pandai berburu, mereka bisa hidup layak. Wanita muda itu menjawab dia tidak butuh kemauan sambil menggenggam tangan si nenek penuh rasa terima kasih. Dengan mata berkaca-kaca, dia hanya berharap suami barunya nanti bukanlah orang yang kasar. Keinginannya sederhana, dia hanya butuh seseorang yang membiarkannya hidup tenang bersama putri kecilnya. Tiba-tiba, ketukan pintu yang sangat keras mengejutkan mereka berdua diiringi teriakan kasar menyuruh membuka pintu. Dengan ketakutan, dia memeluk erat anaknya yang sedang tertidur lelap. Saat mengintip dari celah dinding kayu, dia melihat Jowon datang bersama kepala desa. Pria tua itu langsung menerobos masuk ke dalam gubuk dan mengumumkan bahwa dia membawa suami barunya. Masih shock, sang wanita bertanya ragu tentang suami barunya, tapi kepala desa malah menyuruhnya segera menyambutnya. Jowon pun
melangkah masuk seraya bertanya dalam hati kemana sebenarnya dia akan dibawa pergi. Karena tidak paham situasi, wanita itu ketakutan dan bingung kenapa mereka menyeret orang sakit ke rumahnya. Dia menatap pemuda jangkung di depannya sambil membatin, apakah raksasa ini benar-benar jodoh barunya. Terkejut melihat postur tubuhnya yang menjulang tinggi, dia merasa belum pernah melihat manusia sebesar ini seumur hidupnya. Sementara itu, Joowon malah kebingungan melihat reaksi ketakutan wanita tersebut tanpa tahu alasannya. Dia pun menyadari kalau wanita ini adalah orang baik yang memberinya sepotong roti tadi siang. Melihat tubuhnya yang gemetar hebat, Joowon heran setengah mati kenapa wanita ini sangat takut padanya. Tanpa babi bu, kepala desa langsung mencengkeram lengan Joowon dan mengomelinya karena hanya berdiri mematung. Pria tua itu menariknya dengan paksa agar mendekat ke arah ibu dan anak tersebut. Sambil menunjuk ke arahnya, kepala desa langsung memperkenalkan Joowon sebagai suami barunya. Berikutnya, dia meraih tangan mereka berdua dan menyuruh mereka rileks karena pernikahan harus dijalani dengan santai. Dengan senyum puas, kepala desa menyatukan jemari pasangan baru ini secara paksa. Dia bahkan memuji kalau mereka berdua tampak sangat serasi dan urusan pernikahan ini resmi beres. Di sisi lain, Joowon yang masih kebingungan mulai mencoba menyatukan teka-teki takdir yang dialaminya. Tunggu sebentar. Bukannya ini mirip janji konyol Santa Claus tentang istri suci dan anak perempuan yang menggemaskan? Sosok istri manis yang ketakutan mirip kelinci dan putri kecil yang meringkuk lucu bagaikan hamster di belakang ibunya. Joowon pun mulai merenung apakah sosok kakek merah itu benar-benar nyata dan mengabulkan permintaannya secara instan. Tapi, meskipun dikabulkan, dia heran kenapa dirinya harus dilempar paksa ke dunia antah berantah seperti ini. Apa tidak bisa memberi hadiah biasa tanpa harus membuatnya menderita setengah mati seperti ini? Sambil menahan amarah yang membara, dia bersumpah akan menghajar Santa Claus habis-habisan jika mereka bertemu lagi. Dalam hayalannya, dia merasa seperti beruang raksasa yang menakutkan bagi sepasang hewan kecil yang malang ini. Tak lama, Joowon dibawa keluar bersama warga desa tanpa memahami sepatah kata pun dari obrolan mereka. Hal ini membuatnya frustrasi karena tidak bisa menangkap maksud dari bahasa asing tersebut. Kepala desa bersama dua pria lainnya terus memandangi Joowon seolah sedang merencanakan masa depannya di desa ini. Saat salah satu warga mendekat sambil mengulurkan tangan, Joowon mengira pria itu ingin berjabat tangan biasa. Dia pun menyambutnya. Namun secara tak terduga genggaman pria desa itu ternyata sangat keras. Pria desa itu mendadak meringis kesakitan, membuat Joowon bertanya-tanya apakah adu kekuatan remasan tangan adalah tradisi salam di sini. Dengan wajah serius, dia mencoba mencerna keanehan adat istiadat tempat barunya ini. Begitu dia melepaskan genggamannya, pria itu langsung limbung ke belakang sambil meneriakkan kata-kata tidak jelas. Di saat korban sibuk meratapi tangannya yang remuk, kepala desa malah tertawa terpingkal-pingkal. Selagi pria tadi berlutut memulihkan tangannya yang bersinar merah, kepala desa menyerahkan busur dan anak panah ke arah Joowon. Memegang senjata berburu itu, dia hanya bisa melongo tanpa tahu harus merespons apa. Joowon sadar barang ini diberikan bukan untuk mengajaknya bertarung, melainkan ada maksud lain. Kepala desa kemudian mulai menggunakan bahasa isyarat dengan heboh, menirukan telinga kelinci hingga akhirnya Joowon mulai paham maksud instruksinya. Pemuda itu akhirnya tersadar kalau warga desa menginginkannya belajar berburu untuk menyuplai makanan. Kepala desa sendiri tampak sangat takjub karena pria asing ini bisa dengan cepat memahami gerakan isyaratnya. Sambil tersenyum lebar, dia menunjuk ke arah hutan rimbun untuk menyuruhnya segera berburu. Sesaat kemudian, seekor kelinci putih tampak sedang asik memakan rumput hijau di kejauhan dengan sangat tenang. Kepala desa menunjuk seekor kelinci dan menyuruhnya memanah. Tapi si pemuda ini sama sekali belum pernah memegang busur. Dia langsung teringat panahan Olimpiade di televisi yang tentu saja mustahil ditiru pemula. Meski begitu, Joowon menarik tali busur sekuat tenaga sambil mencoba fokus penuh. Luar biasa, anak panahnya langsung menancap tepat di tubuh kelinci. Tanpa sempat menghindar, kepala desa sampai melongo kaget. Sementara Joowon sendiri heran bagaimana bisa bidikannya seakurat itu. Masih tidak percaya dengan hasil buruannya, Joowon berdiri termangu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, dia melihat istri baru dan anak tirinya berjalan kembali ke area terbuka itu. Keringat dingin pun mulai bercucuran saat melihat mereka berdua perlahan mendekat.
Joan akhirnya sadar kalau wanita cantik ini sekarang benar-benar adalah istrinya. Pipinya memanas. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba bergejolak di dalam dadanya. Orang-orang di sekitar menyadari ekspresi canggungnya dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, keluarga baru ini berkumpul untuk menikmati makan bersama pertama mereka. Sang istri dengan telaten menyajikan makanan hangat ke dalam mangkuk untuk suami barunya dan si kecil Lizzie. Hidangan mereka hanyalah rebusan sederhana, tapi aromanya sangat menggugah selera dan tampak bergizi. Pemuda itu mengambil sendoknya sambil menatap canggung ke arah istri dan anak tirinya yang sedang memperhatikan dengan penasaran. Begitu menyuap makanan itu, mereka langsung terkejut melihat reaksinya yang tidak terduga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Joan terus melahap habis rebusan hangat di mangkuknya perlahan. Senyum tipis mulai mengembang di wajahnya, menunjukkan kalau masakan istrinya ternyata sangat lezat. Kata keluarga selalu terasa sangat asing baginya, sejak masa remaja hingga usia 30-an, namun sekarang, pria sebatang kara sepertinya tiba-tiba dianugerahi sebuah keluarga kecil yang harus dia rawat dan lindungi dengan seluruh jiwanya. Dia berpikir alangkah baiknya jika mereka bisa akrab secara alami, tapi urutan itu sudah tidak penting lagi. Sambil menatap langit, dia menggerutu ingin protes pada Sinterklas yang mengirimnya ke sini, namun jauh di lubuk hatinya, Joan sangat bersyukur akhirnya memiliki keluarga yang nyata. Tapi tunggu dulu keesokan harinya. Petualangan mereka langsung dimulai dengan sangat cepat. Sambil memanggul karung yang sangat berat, He menoleh ke belakang dan menyadari bahwa istri dan anaknya kesulitan menyusul langkahnya. Wanita dan anak kecil itu tampak sangat kelelahan setelah berjalan jauh menyusuri jalan setapak hutan. Hal ini membuatnya frustrasi karena keterbatasan bahasa menghalanginya untuk sekadar bertanya keadaan mereka. Kejadian ini membuatnya sadar bahwa dia harus beradaptasi dengan dunia baru ini secepat mungkin. Tiba-tiba dia teringat nasihat mendiang ibunya yang melarangnya ragu-ragu ketika ingin melindungi seseorang yang berharga baginya. Ibunya selalu berpesan bahwa saat ada dorongan untuk melindungi seseorang, dia harus segera bertindak tanpa memikirkan apapun. Termotivasi oleh kenangan manis itu, Joan melanjutkan langkah kakinya dengan tekad membara yang baru. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Lizzie mulai mencengkeram erat rok ibunya. Dia menangis terisak karena sudah terlalu lelah untuk berjalan lebih jauh. Melihat pemandangan memilukan itu, Joan langsung berlutut dan menenangkannya agar tidak takut karena dia berniat menggendongnya sebentar. Namun, Ryuji langsung panik saat melihat suaminya mendekat, khawatir akan apa yang akan dilakukannya. Dengan panik, sang istri mencoba memohon dalam bahasa asing mereka, tapi Joan sama sekali tidak paham artinya. Merasa ketakutan dengan situasi tegang ini, Lizzie malah menangis semakin kencang. Joan terkejut melihat reaksi histeris itu dan menyesal telah memasang wajah yang terlalu serius. Tanpa pikir panjang lagi, dia meminta maaf dengan isyarat lalu langsung mengangkat tubuh mereka berdua sekaligus. Ibu dan anak itu benar-benar syok berat saat menyadari mereka digendong dengan cara ekstrem seperti itu. Akhirnya Ryuji dan Lizzie terpaksa berpegangan erat padanya, sangat terpukau oleh kekuatan fisik pemuda itu. Tanpa kesulitan sedikit pun, Joan menggendong mereka berdua di lengannya, yang kokoh sambil terus berjalan menyusuri jalan setapak. Sang istri benar-benar dibuat kehilangan kata-kata oleh aksi heroik suaminya yang sangat tidak terduga ini. Joan perlahan membenarkan posisi gendongannya agar mereka merasa lebih nyaman selama perjalanan panjang lalu. Lizzie menatap wajahnya dan memanggilnya Fari dengan nada suara yang penuh rasa penasaran. Pemuda itu menatap balik si kecil dengan heran, sama sekali tidak memahami arti kata yang barusan diucapkannya. Sambil tersenyum ramah, dia memberi isyarat kepada istrinya agar berpegangan erat-erat pada pundaknya yang lebar. Dia merasa heran karena meskipun membawa barang bawaan berat, ditambah menggendong dua orang sekaligus, tubuh mereka tidak terasa berat sama sekali. Sejak saat itu, Joan bertekad untuk segera menguasai bahasa setempat dan berburu giat agar bisa memberi makan keluarga barunya dengan layak. Dia sadar hidupnya akan jauh lebih sibuk mulai sekarang. Ryuji menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca, sangat tersentuh oleh kebaikan hati dan kekuatan fisik luar biasa pria itu. Perjalanan pun berlanjut dengan pemandangan manis sang pemuda yang dengan gagah menggendong seluruh anggota keluarga barunya dalam pelukannya. Akhirnya, mereka tiba juga. Kepala desa pun langsung berpamitan pulang, meninggalkan pasangan baru beserta anak kecil ini sendirian di gubuk tua mereka.
Memperhatikan gubuk tua tersebut, Joan langsung berpikir kalau tempat tinggal mereka ini tampaknya bakal sangat dingin. Tubuhnya refleks merinding ngeri karena dia memang sangat benci cuaca dingin sejak dulu. Meskipun begitu, dia perlahan mendekati pintu dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam rumah barunya. Sang pemburu perlahan membuka pintu kayu tersebut dan mengintip ke dalam ruangan yang sempit. Di sudut ruangan, Ryuji sudah menunggunya dengan ekspresi wajah sedih berkaca-kaca sambil menangkupkan kedua tangan karena agak cemas. Merasa bingung dengan pemandangan itu, Joan bertanya mengapa dia menangis, tapi sang istri sama sekali tidak menjawab. Tiba-tiba saja, wanita itu langsung berlari masuk ke dalam rumah, meninggalkan suaminya yang masih berdiri kebingungan sendirian di ambang pintu. Ketika mengedarkan pandangan ke dalam gubuk, dia baru sadar kalau rak-rak penyimpanan kosong melompong dan seisi rumah berantakan total. Berdiri mematung di dekat pintu, pemuda itu sangat terkejut melihat bagian dalam pondok mereka ternyata sudah habis dijarah orang tak dikenal. Coba bayangkan, Ryuji menjelaskan, kalau semua barang berharga mereka dicuri saat dia sedang pergi ke desa. Hal ini membuat Joan panik, karena musim dingin segera tiba, sedangkan dia belum punya apa-apa untuk melindungi keluarganya. Dia kemudian menemukan istrinya sedang terduduk lesu di atas rerumputan luar rumah dan menghampirinya perlahan. Sang pemburu duduk di sampingnya. Lalu mereka berdua terdiam membisu untuk beberapa saat dengan gerakan yang sangat lembut. Dia menepuk-nepuk kepala Ryuji yang langsung menatapnya dengan pandangan terkejut sekaligus terharu. Belayan tangannya terasa begitu hangat dan menenangkan, membuktikan kalau dia sangat peduli pada perasaan istrinya. Pemuda itu meyakinkannya agar tidak perlu khawatir, membuat Ryuji bertanya-tanya dalam hati apakah itu arti dari tatapan hangat suaminya. Dengan perasaan yang masih berkecamuk, Ryuji merenung bahwa pria asing inilah yang akan menemaninya menjalani sisa hidup mulai sekarang. Dia merasa sangat cemas karena mereka tidak bisa saling berkomunikasi, ditambah suaminya yang tampak masih amat amatir dalam berburu. Wanita itu terus meragukan apakah mereka berdua sanggup bertahan hidup bersama di tempat ekstrem dan terpencil seperti ini. Namun tiba-tiba saja, senyum penuh rasa percaya diri tersungging di bibir Joan saat dia memandangnya dengan tatapan mata yang sangat mantap. Dengan keyakinan penuh yang mutlak, Joan berjanji bahwa dia akan melindunginya dari segala mara bahaya apapun di dunia ini, terlepas dari rasa cemas dan keraguan yang menggelayuti hatinya. Ryuji menatap suaminya dengan perasaan yang jauh lebih tenang di tengah keputusasaan ini. Dia heran mengapa ucapan pria itu bisa sangat menenangkannya. Pemuda itu kemudian teringat kembali pada perjalanan hidupnya yang selalu sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun, melewati segala rintangan dan kesusahan yang ada, dia selalu berhasil bertahan hidup dan terus melangkah maju tanpa pernah menyerah sedikit pun. Apalagi sekarang dia sudah memiliki keluarga kecil yang nyata, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada kesulitan apapun yang menghadang di depan. Joan bersumpah akan mencari cara apa saja demi menghidupi mereka, tidak peduli apapun yang terjadi nanti. Terharu mendengar kata-kata tulus suaminya, air mata Ryuji akhirnya pecah dan dia mulai menangis sesenggukan tanpa bisa ditahan lagi. Joan pun langsung menarik tubuh istrinya ke dalam dekapannya, mencoba memberikan ketenangan di momen emosional tersebut. Melihat kejadian itu, Lesi kecil tiba-tiba berlari ke arah mereka sambil meneriakkan sesuatu dalam bahasa asingnya. Bocah itu memeluk erat ibunya dan memohon dengan wajah cemas agar Joan tidak menyakiti Ryuji, dan begitulah. Keluarga baru ini akhirnya saling berpelukan erat bersama di dalam dekapan sang pelindung baru mereka. Joan hanya bisa merenungi situasinya yang membingungkan ini, dengan seorang wanita yang menangis terseduh-seduh di pelukannya dan bocah kecil yang ikut menjerit ketakutan di samping mereka. Begitu banyak pertanyaan yang mendadak melintas di kepalanya, namun dia sama sekali tidak punya cara untuk mendapatkan jawabannya sekarang. Meskipun begitu, dia berjanji dalam hati akan menjadikan Ryuji wanita paling bahagia di dunia dan bersumpah tidak akan pernah membuatnya menangis lagi. Joan bersumpah untuk menjadi sosok suami sekaligus ayah terbaik, agar mereka tidak akan pernah menyesali takdir ini. Layar pun beralih memperlihatkan gubuk kecil mereka yang kini sudah rapi direnovasi dengan tumpukan kayu bakar di luar, sambil duduk bersila di lantai. Pemuda itu berpikir hubungan mereka berdua sepertinya harus dimulai dari nol lagi. Dia merasa seperti orang asing yang canggung lagi di rumah sendiri, tapi di sisi lain,
Perasaan ini justru membuatnya agak merasa lega. Tiba-tiba, sang pemburu mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk mencoba mencairkan suasana dan mendekatkan diri dengan keluarga barunya. Melalui sebuah isyarat tangan, dia berhasil menarik perhatian Ryuji dan Lizzie yang langsung menatapnya dengan heran, sambil menunjuk dadanya sendiri. Pemuda itu mengucapkan namanya dengan suara yang lantang agar mereka berdua bisa tahu. Dia berpikir, karena mereka akan tinggal di bawah satu atap yang sama, paling tidak mereka harus mengetahui nama masing-masing terlebih dahulu. Sang istri dan anak kecil itu menatapnya dengan heran, agak terkejut melihat inisiatif mendadak dari anggota keluarga baru mereka. Kemudian Joan mengulurkan tangannya sambil memberi isyarat agar wanita itu mau memberitahu namanya. Gwen sempat merasa ragu-ragu sejenak. Wanita cantik itu akhirnya menjawab pelan kalau namanya adalah Ryuji. Dia lalu mengulangi namanya sekali lagi dengan nada lebih mantap. Hingga Joan akhirnya mengangguk paham. Sambil tersenyum lebar, dia memuji kalau nama istrinya sangat indah, lalu menunjuk ke arah si kecil. Joan kemudian berbalik menghadap Lizzie dan menanyakan namanya. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan tatapan sendu, membuat suasana langsung canggung sampai-sampai Joan kebingungan. Sadar ada kesedihan mendalam di sana, dia baru menyadari kalau si bocah bahkan belum punya nama. Joan terdiam sejenak, sambil memutar otak mencari solusi terbaik. Dengan penuh kasih sayang, dia memutuskan untuk memberi si kecil sebuah nama panggilan yang indah. Dia menamainya Dorothy, terinspirasi dari petualang hebat di cerita penyihir Oz. Dia menjelaskan bahwa kelak si kecil akan seperti gadis tangguh yang berpetualang bersama banyak teman baik, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan sejatinya sendiri dan tumbuh menjadi sosok yang sangat menggemaskan. Si kecil mengeja nama barunya dengan ceria sementara Joan berjanji akan memberikan banyak cinta dan teman baru. Dorothy kecil tampak luar biasa bahagia dengan senyuman lebarnya. Di luar rumah, kepala keluarga baru kita mulai sibuk membelah kayu bakar. Sambil bersembunyi, Ryuji memperhatikan gerak-geriknya dan merasa pria ini benar-benar sangat aneh. Tubuhnya jauh lebih besar dari mendiang suaminya, tapi sikapnya begitu lembut. Ryuji sadar betul bahwa pria ini sangat berbeda dari semua orang yang pernah dia temui. Dalam hati, dia membisikkan nama pria itu sambil membayangkan suaranya yang begitu menenangkan, mengingat kembali semua penderitaan masa lalunya. Ryuji menyadari bahwa dia belum pernah sekalipun diperlakukan sebaik ini oleh siapapun. Sambil tersenyum tipis, dia heran mengapa pria asing itu bersikap sangat baik kepadanya. Ryuji terus memandanginya dari jauh, merasa sosok seperti dia rasanya sama sekali tidak cocok tinggal di tempat terpencil begini. Tiba-tiba saja pria itu menoleh, tersenyum lebar, dan melambaikan tangan sambil memanggil namanya dengan lantang. Ryuji terkejut saat menyadari mata dan rambutnya yang berwarna hitam pekat. Seketika dia teringat rumor legendaris tentang kerajaan perang yang berhasil memanggil pahlawan dari dunia lain. Konon pahlawan legendaris tersebut memang memiliki ciri khas rambut dan mata hitam pekat. Joan kemudian melangkah perlahan mendekatinya dengan sorot mata yang begitu lembut sekaligus penasaran. Ryuji merasa ciri-ciri pria ini memang sangat mirip dengan sang pahlawan, tapi dia ragu, sangat ragu. Mana mungkin juru selamat ada di gubuk reot begini, pasti itu cuma gosip belaka. Kini keduanya berdiri kaku dalam keheningan canggung. Rasa gugup mendadak menyerang Ryuji saat Joan melangkah semakin dekat dengan jantung berdebar kencang. Dari jarak sedekat ini, dia bisa memastikan bahwa rambut dan mata pria itu memang benar-benar hitam. Perasaan lega tiba-tiba menyelimuti hatinya, membuat Ryuji heran sendiri mengapa dia bisa merasa senyaman ini. Padahal mereka baru saja kenal, tapi dia bisa merasa begitu rileks di dekatnya. Kebingungan ini terus menghantuinya. Sementara Joan hanya memandanginya dengan wajah polos tanpa tahu apa-apa. Sang pemburu lalu mengusap lembut kepalanya penuh kasih sayang, sebuah tindakan yang terasa sangat asing sekaligus aneh bagi wanita itu. Ryuji teringat bahwa seumur hidupnya, pria memegang kepalanya hanya untuk menyiksa dirinya secara kejam. Namun kali ini, rasanya sangat hangat dan menenangkan, hingga dia berharap usapan lembut itu tidak pernah berhenti. Dia merasa sangat aman dan ingin terus dimanjakan seperti ini. Pipi Joan merona-merang, melihat reaksi manisnya dan terus mengusap rambutnya dengan sangat lembut. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mendekatkan wajahnya, lalu mendaratkan sebuah ciuman hangat yang mampir di dahi Ryuji. Kalian lihat sendiri kan?
Kecupan manis di dahi itu sukses membuat Ryuji membeku seketika tanpa sanggup berkata-kata. Juan langsung menarik tubuhnya kembali dengan wajah merah padam, menyisakan Ryuji yang kaget setengah mati. Suasana mendadak jadi sangat canggung, sampai-sampai Juan mulai berbicara terbata-bata karena kebingungan. Secara refleks, dia langsung menyambar ember kayu di dekatnya demi mengalihkan perhatian, sambil menggenggam erat gagang ember tersebut. Dia mencari alasan konyol agar bisa segera kabur dari hadapannya. Tanpa berpikir panjang, sang pemburu langsung lari terbirit-birit, meninggalkan istrinya begitu saja. Ryuji ditinggalkan dengan wajah merah padam serta jantung yang berdegup kencang akibat tindakan tak terduga barusan. Sambil berlari, Juan terus merutuki kebodohannya sendiri dan cemas memikirkan apa yang ada di kepala istrinya. Saat ini, dia tersadar, meski status mereka sudah menikah, mereka baru saja bertemu hari ini, ditambah lagi mereka bahkan tidak memahami bahasa satu sama lain. Lalu sekarang dia harus bagaimana? Sang pemburu berpikir, apa sebaiknya dia berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa saja nanti. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat dia menyadari bahwa dia sudah berjalan teramat jauh hingga tersesat entah di mana. Akhirnya dia memutuskan untuk segera mengambil air dan langsung pulang secepat mungkin. Namun mendadak instingnya mendeteksi hawa keberadaan yang sangat asing dan berbahaya. Dari balik semak-semak yang gelap, muncullah seekor serigala raksasa dengan sepasang mata merah menyala tepat di hadapannya. Makhluk mengerikan itu memamerkan taring tajamnya sambil menggeram rendah, siap menerkam mangsanya kapan saja. Meski keringat dingin mulai mengucur deras, Juan tetap berdiri tegak menghadapinya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Juan benar-benar dibuat terkejut oleh ukuran raksasa monster di depannya, yang ternyata merupakan serigala sungguhan. Berusaha tetap tenang, dia perlahan berjongkok di dekat embernya sembari melirik sebilah dahan kayu kering di tanah. Tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung menyambar dahan kayu tersebut untuk dijadikan senjata darurat. Monster berbulu tebal itu langsung melompat menerkam. Namun Juan dengan berani menyambut terkaman tersebut. Sayangnya, dahan kayu itu digigit dan langsung hancur berkeping-keping oleh taring tajam sang monster. Sambil berteriak murka, Juan langsung melayangkan tinju keras tepat ke arah kepala monster itu. Pukulan telak. Serigala raksasa itu langsung merasakan hantaman mengerikan dengan kekuatan penuh. Detik berikutnya, taring tajam serigala itu berhasil menancap di lengannya hingga membuat sang pemburu berteriak kesakitan. Pantang menyerah begitu saja. Dia kembali mengayunkan tinju kirinya karena menolak mati konyol di tempat ini, bersamaan dengan teriakan tekadnya. Tiba-tiba kepalan tangannya memancarkan cahaya biru yang sangat terang benderang. Nah, perhatikan ini. Pukulan bermuatan sihir itu menghantam serigala hingga melolong kesakitan, namun di detik berikutnya, seluruh tubuh Juan mendadak malah diselimuti api membara, sampai membuat dirinya berteriak panik. Matanya membelalak kaget, karena sama sekali tidak paham dengan fenomena aneh yang sedang menimpanya saat ini. Bahkan mulut sang serigala pun ikut terbakar hebat membuat pemandangan ini tampak luar biasa mengerikan. Juan hanya bisa menatap lengannya yang diselimuti api dengan rasa tidak percaya. Memanfaatkan kesempatan emas ini, dia segera menaiki punggung serigala, lalu menghujani kepalanya dengan tinju berapi. Juan terus menghantam monster itu tanpa ampun, dan tanpa henti menggunakan sisa seluruh kekuatannya. Pukulan berapi beruntun mendarat telak di kepala monster malang tersebut, hingga dia tak berkutik. Akhirnya, serigala itu tumbang tak bergerak. Juan pun langsung terduduk lemas sambil terengah-engah kelelahan. Sambil berbaring lemas di atas rumput, dia merenungkan kejadian gila barusan tentang lengannya yang diselimuti kobaran api membara. Namun anehnya, tidak ada bekas luka bakar sedikit pun pada kulit maupun pakaiannya. Sambil memegangi wajahnya yang kelelahan, dia mulai menduga apakah dirinya baru saja membangkitkan kekuatan sihir. Mengingat kembali para penjaga tadi, dia tersadar kalau dirinya mendapatkan kekuatan sihir sejak berpindah ke dunia ini. Juan tahu betul skenario mendapat kekuatan instan di dunia lain adalah hal yang sangat lumrah di buku fiksi. Sambil rebahan santai, dia menutup wajahnya dan berpikir jika memang dia terpilih, maka mungkin saja dia bisa mengeluarkan kekuatan hebat. Juan langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, lalu berteriak memanggil sihir bola api legendaris. Namun nihil, sambil bangkit berdiri, sang pemburu terus mencoba merapal mantra badai api hingga tembok api. Tetapi hasilnya tetap saja zon. Pria itu terus meneriakkan berbagai jenis mantra sihir tingkat tinggi lainnya.
namun hasilnya tetap nihil, tanpa perubahan apapun. With a bored look, dia sadar sihir tidak akan keluar hanya dengan sekadar hayalan semata. Meski begitu, luka-lukanya yang perlahan menutup membuktikan bahwa semua ini bukanlah sekadar ilusi belaka. Juan sangat mendambakan kehidupan yang damai serta hidangan lezat untuk keluarga barunya kelak. Di desa terpencil tanpa dokter seperti ini, kekuatan penyembuh tentu akan sangat berguna untuk menolong warga sekitar. Jadi dia memutuskan untuk tetap tenang, karena yakin kekuatan mistis itu pasti akan kembali lagi. Seketika ingatan kelam membawanya kembali pada momen pemakaman sang kakek. Tak lama setelah dia kehilangan kedua orang tuanya, kakeknya yang bugar mendadak tewas akibat kecelakaan tragis, membuat pamannya tega menuduh Juan sebagai dalang dari musibah mengerikan tersebut. Sang paman menudingnya sebagai biang keladi atas hilangnya nyawa ayah serta saudara laki-lakinya sendiri, sambil tersungkur menangis di lantai dingin. Telinganya terus dipenuhi makian kejam dari para kerabat yang mengutuknya sebagai pembawa sial dan penyebab segala malapetaka. Seluruh sanak saudaranya membuangnya bagai wabah penyakit pembawa sial, kemanapun dia pergi. Kembali ke masa sekarang, dia memutuskan untuk segera mengeluarkan darah serigala ini, walau cemas akan kedatangan binatang buas lainnya. Tanpa membuang waktu lagi, pemuda itu memikul bangkai serigala raksasa tersebut di pundaknya untuk dibawa pulang. Dia mendadak teringat ajaran mendiang kakeknya tentang cara menyembelih hewan buruan. Sebuah keahlian penting yang ternyata sangat berguna dalam situasi darurat begini. Di bawah pancaran sinar bulan, dia berjalan pulang membayangkan kakeknya pasti sangat bangga. Tapi jujur, dia bingung bagaimana melatih sihirnya dengan beban seberat ini di punggungnya. Sementara itu di dalam kabin kayu yang hangat, Ryuji dan Dorothy kecil tampak sangat sibuk merapikan rumah. Dorothy kecil kemudian berlari riang untuk menyerahkan sebuah mangkuk kepada ibunya. Sambil tersenyum manis, Ryuji mengucapkan terima kasih, lalu mengusap lembut kepala putrinya itu. Dorothy kecil langsung tersenyum sangat lebar, sampai-sampai matanya menyipit karena perlakuan manis sang ibu. Dengan energi yang seolah tidak ada habisnya, dia kembali berlarian mengitari ruangan saking bahagianya memiliki keluarga baru yang hangat. Namun langkahnya mendadak terhenti di ambang pintu saat melihat sesuatu yang mengerikan di luar. Kepala serigala raksasa mendadak muncul tepat di depan pintu masuk kabin, membuat si kecil langsung menjerit histeris ketakutan setengah mati. Ryuji, yang mendengar teriakan histeris tersebut, langsung berlari sekuat tenaga untuk memeriksa keadaan putri kecil kesayangannya itu. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menyambar sebilah pisau dapur tajam dari atas meja untuk menghadapi ancaman maut di depan matanya. Ryuji bergegas berlari ke arah pintu sambil menyuruh Dorothy untuk segera berlindung rapat di balik punggungnya. Matanya menunjukkan tekad kuat untuk melindungi sang anak dengan cara apapun. Tapi begitu melihat Jowon menggendong monster itu, dia langsung berteriak cemas memanggil namanya. Sambil memegang pisau, dia berlari menyerang serigala tanpa sadar kalau monster itu sudah mati. Karena kelelahan, Jowon langsung menjatuhkan bangkai hewan itu saat mendengar teriakan istrinya. Mereka berdua berlari mendekat, dan sang pemburu memanggil nama mereka agar bisa tenang. Regi mendadak berhenti dengan pisau terhunus karena kaget setengah mati. Tapi dia langsung memeluknya erat karena lega mendengar Jowon baik-baik saja. Si kecil Dorothy juga berlari memeluk kakinya sambil menangis ketakutan sekaligus lega sambil tersenyum. Jowon menenangkan mereka dan bilang serigala itu cuma menggigit lengannya saja. Di bawah sinar rembulan, keluarga baru ini duduk bersama dan Jowon mengaku tidak apa-apa. Tiba-tiba Regi mengucapkan sesuatu dalam bahasanya yang membuat pipi pria itu memerah karena dia sadar istrinya sedang berterima kasih. Dorothy kecil juga mengoceh sesuatu, membuat Jowon sadar kalau dia juga cemas. Pria muda itu merasa bersalah karena sudah berjanji takkan buat mereka menangis lagi, tapi malah langsung gagal. Seekor gagak hinggap di atap kabin saat malam mulai menyelimuti hutan. Di dalam rumah, Jowon bersiap menguliti serigala raksasa itu menggunakan pisau yang sangat tajam dan presisi. Dia mengiris kulit hewan itu dengan sangat hati-hati agar tidak merusak dagingnya. Ternyata pekerjaan ini jauh lebih sulit daripada saat kakeknya yang melakukan, membuat Jowon kelelahan dan ingin mencoba cara lain nanti. Setelah semua daging terkumpul, dia bersiap merapikan sisa pekerjaannya. Namun tiba-tiba saja dia mendengar namanya dipanggil dan melihat Regi sudah berdiri manis di depan pintu. Sambil menyeka keringat di wajahnya, Jowon menyapa balik dan penasaran apa maunya.
Regi kemudian mendekat membawa sebuah ember kosong, lalu memberi isyarat agar Joan memasukkan potongan daging segar itu ke dalamnya. Sambil tersenyum lebar, dia sadar kalau Regi hanya ingin membantunya membawa daging. Joan pun langsung memutar otak, mencoba mengingat cara mengucapkan terima kasih dalam bahasa asing dunia ini. Begitu dia mencoba mengejarnya, Regi tampak sangat terkejut sekaligus kagum dengan usahanya. Wanita itu langsung tersenyum manis, menandakan kalau pelafalan bahasa asing Joan barusan sudah sangat tepat. Sempat mengira salah bicara, mereka berdua malah terjebak dalam kecanggungan yang menggemaskan. Tak mau kalah, Regi dengan senyum manisnya mencoba meniru ucapan terima kasih dalam bahasa asal Joan. Mendengar itu, Joan tersenyum tulus dan sangat menghargai usaha istrinya mempelajari bahasanya. Regi mendadak salah tingkah karena respon sangat suaminya dan hanya bisa terdiam menatapnya bingung. Saat suaminya berbalik mengambil ember kayu, Regi merenung kalau dia belum pernah dihargai seperti ini sebelumnya. Dia pun membungkuk membantu Joan sambil heran kenapa pria itu berterima kasih untuk hal sekecil ini. Selama berjalan bersama, Regi menyadari kalau dia mulai merasakan banyak kebahagiaan baru di hidupnya. Di saat bersamaan, dia teringat kembali momen manis ketika bibir Joan mendarat lembut di dahinya. Kenangan itu membuat pipi Regi memerah padam karena malu, membuat detak jantungnya berdegup kencang meski merasa sangat salah tingkah. Rasa penasarannya yang tinggi membuat dia tetap mengakor masuk ke dalam. Regi mulai bertanya-tanya apakah suaminya pernah melakukan hal semanis ini kepada wanita lain sebelumnya. Pikiran itu tiba-tiba membuat dadanya terasa sesak, hingga dia rasanya ingin menangis karena cemburu. Di dalam kabin, Joan meletakkan barang-barangnya ke atas meja, namun langsung terkejut saat melihat istrinya tiba-tiba menyusul masuk. Dia melangkah mundur memberi ruang bagi Regi yang mendekati tumpukan daging. Dengan tatapan heran wanita itu merasa tugas kasar seperti ini harusnya dia yang kerjakan, tapi suaminya malah mengambil alih semuanya. Akibatnya, mereka malah memegang daging itu bersamaan dengan tatapan mata yang saling menguncir. Waduh, atmosfernya mendadak jadi canggung banget begini. Sampai-sampai Regi bingung harus berbuat apa dalam situasi ini. Joan kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat jantung istrinya makin berdebar kencang karena jarak mereka yang sangat dekat. Dan ya, sebuah kecupan manis kembali mendarat mulus tepat di dahinya. Regi langsung melompat mundur sambil memegangi rambutnya karena malu setengah mati. Akibat refleks memejamkan mata barusan, dia sangat panik, takut kalau Joan mengira dirinya sedang mengharapkan ciuman di bibir. Sambil menahan malu dengan wajah memerah, dia bertekad akan terus membuka matanya lebar-lebar agar suaminya tidak salah paham lagi. Namun di luar dugaan, Joan justru melangkah maju dan langsung mendaratkan ciuman mesra tepat di bibirnya. Dia lalu mundur dengan senyum santai, meninggalkan Regi yang membeku karena shock berat. Saat berbalik sambil membawa ember, sang pemburu baru sadar kalau ada penonton cilik di sudut ruangan. Dorothy kecil ternyata mengintip kemesraan mereka dari balik pintu, membuat ibunya langsung panik bukan main karena ketahuan. Karena terlampau malu, Regi langsung lari terbirit-birit keluar meninggalkan Joan yang kebingungan sendiri. Keesokan harinya, keluarga kecil ini berjalan santai menyusuri hutan yang cerah dengan Regi berjalan jauh di depan. Joan berjalan mengekor di belakang sambil menentang ember kayu besar, sementara putri kecil mereka berusaha keras menyamai langkah lebarnya. Pada saat itu, Joan melihat Dorothy kecil meregangkan tangannya, mencoba meraih ember yang dia bawa. Sempat heran, dia akhirnya tersenyum paham setelah menyadari kalau bocah itu hanya ingin disapa namanya dan dilibatkan. Sambil tersenyum lembut, dia memutuskan untuk menghibur bocah itu dengan cara yang manis. Joan sengaja menurunkan posisi embernya dan berterima kasih pada Dorothy karena sudah mau membantu pekerjaan berat keluarga. Anak perempuan itu langsung tersenyum sangat lebar dan bangga sambil memegang pinggiran ember, merasa sangat disayangi oleh ayah barunya. Layar beralih menunjukkan Regi yang sedang mengelus-elus bulu tebal dari serigala raksasa yang kini terbentang rapi di lantai kayu kabin. Duduk di belakangnya, Joan awalnya heran kenapa istrinya terus memandangi bulu itu, sebelum akhirnya dia sadar akan sesuatu hal penting bagi Regi. Bulu serigala yang sangat tebal dan hangat ini pasti merupakan harta karun berharga di dunia yang dingin ini. Tak lama kemudian, Dorothy kecil ikut mendekat dan menatap karpet bulu raksasa itu dengan mata berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Dia pun langsung mengelusnya,
mengagumi betapa lembutnya bulu dari monster buas tersebut. Melihat ibu dan anak tersenyum bersama, rasanya hati ini ikut menghangat ya melihat keluarga baru Jowon bisa hidup bahagia. Adegan berpindah ke dalam kabin kecil di tengah pegunungan sunyi. Di sana Regi tampak sangat telaten melumuri garam ke potongan daging segar, membuat Jowon tertarik memperhatikan proses pengawetan tradisional tersebut. Sambil tersenyum puas, istrinya terlihat sangat senang karena berhasil mengumpulkan lemak hewan yang berguna. Kejadian ini membuat Jowon tersadar kalau masih banyak hal baru yang harus dipelajarinya di dunia ini. Sambil memandangi kulit serigala, dia berharap bisa segera memahami sistem barter di sini. Jowon pun meregangkan tubuhnya, merasa tenaganya sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk kembali beraktivitas. Tiba-tiba dia berdiri dengan cepat, hingga mengagetkan istrinya yang berada di belakang. Karena khawatir, Regi langsung melambaikan tangannya meminta suaminya untuk istirahat lagi. Tapi Jowon hanya tersenyum hangat dan memberi isyarat kalau tubuhnya sudah bugar. Sambil menepuk pundaknya dengan lembut, sang pemburu berjanji tidak akan memaksakan diri. Dia lalu melangkah keluar kabin, meninggalkan istrinya yang terpaku senang karena perlakuan manis suaminya barusan. Saat berjalan menyusuri hutan, dia menemukan sebatang pohon besar yang cocok untuk latihan. Sambil menatap mata kapaknya, Jowon sangat percaya pada kekuatan fisik supernya meski belum punya banyak pengalaman menebang. Tanpa membuang waktu lagi, sang protagonis langsung mengangkat kapak besarnya dengan mantap dan bersiap mengayunkannya. Sambil berteriak kencang, dia mengayunkan kapak dengan seluruh tenaganya ke batang pohon. Tapi gila, saking dahsyatnya kekuatan Jowon, pohon besar itu langsung patah dalam sekali tebas dan tumbang hingga membuatnya ikutan kaget ketakutan. Tak lama kemudian, Jowon kembali membuka pintu kabin dengan membawa sekeranjang penuh kayu bakar yang sudah rapi. Melihat hal itu, ibu dan anak ini langsung melongo keheranan melihat kehebatan sang suami. Saat suaminya masuk membawa keranjang kayu yang sangat besar, Regi langsung berlari mendekat dengan raut wajah cemas untuk menyambutnya. Capek banget, si pemburu tiba-tiba duduk di lantai, bikin istrinya, Regi, bingung setengah mati. Regi langsung pegang tangannya sambil nanya ada suara aneh gak, tapi dia buru-buru bilang semua aman-aman saja. Pas banget waktu itu, si kecil Dorothy datang bawa kain buat bersihin keringat di wajah ayah barunya. Habis itu, bocah ini malah lari-lari kegirangan keliling ruangan, bikin si cowok cuma bisa melongo heran. Dia nyamperin ember kayu besar terus selupin tangan mungilnya ke air bersih dengan sangat ceria. Setelah itu, anak ini langsung lari balik ke arah sang hero, ninggalin jejak kaki basah di sepanjang lantai dapur. Tanpa aba-aba, Dorothy lompat ke dada si cowok berbadan kekar itu, ninggalin bekas kap tangan mungil di bajunya. Sang protagonis sempat kaget, tapi langsung senyum lebar melihat tingkah super gemas anaknya. Melihat kelakuan gemas itu, Regi langsung ketawa lepas, bikin suasana di dalam rumah kayu mereka jadi terasa sangat santai dan menyenangkan. Dorothy lalu menatap ayahnya dengan mata bulat yang berbinar, menunggu reaksi apa yang bakal dia tunjukkan. Dengan penuh rasa sayang, sang ayah mengusap lembut kepala putrinya sambil berterima kasih karena sudah diperhatikan. Tapi si kecil malah makin aktif dan lari tanpa henti di dapur padahal ayahnya sudah menyuruhnya berhenti. Pasangan suami istri ini akhirnya tertawa lepas, merasa momen sehangat ini rasanya terlalu indah seperti mimpi. Dia memeluk Regi erat-erat sambil berjanji dalam hati bakal melindungi senyuman berharga ini selamanya. Adegan lalu beralih keluar rumah, memperlihatkan pondok kecil mereka yang dikelilingi oleh hutan hijau yang sangat lebat. Asap tebal mengepul dari kerobong batu, tanda kalau malam sudah tiba dan makan malam telah siap di dalam. Pasangan suami istri ini makan malam mewah sementara si kecil Dorothy sudah tidur nyenyak di lantai. Tiba-tiba, Regi dan suaminya berhenti makan karena mendengar suara pelar dari bawah meja. Coba kalian lihat deh, si kecil Dorothy ternyata ketiduran sambil meluk sendok di tengah-tengah makan malam. Melihat pemandangan seimut ini, mereka berdua langsung tertawa kecil dan sangat menikmati momen tenang bersama keluarga kecilnya. Dengan sangat hati-hati, sang suami membungkuk dan menggendong Dorothy agar tidak terbangun dari tidurnya. Dia berdiri sambil mendekap si kecil di bawah tatapan hangat istrinya, lalu berjalan mendekati perapian supaya tubuh mungil anak mereka tetap hangat. Setelah itu, sang ayah membaringkan Dorothy ke tempat tidur dengan sangat lembut. Malam semakin larut di tengah keheningan hutan, menyisakan cahaya temaram dari sebuah gudang kecil di luar rumah. Sementara itu, Regi sedang merebus kain di panci panas untuk membersihkan peralatan dapur. Tapi tiba-tiba,
Suaminya muncul tepat di belakangnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan melewati dapur. Tanpa aba-aba, si pemburu memegang lembut pergelangan tangan Regi agar menghentikan pekerjaannya. Regi pun berbalik dengan wajah sangat terkejut karena sentuhan mendadak itu, lalu menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. Si pemburu mendadak merona tipis dan menatap Regi dengan sangat dalam, bikin suasana di sekitar mereka langsung berubah romantis. Keduanya berdiri sangat dekat, hanya diterangi cahaya remang-remang dalam ruangan. Memberanikan diri, Regi mengangkat tangannya dan memakai kain bersih untuk menyeka keringat di leher suaminya. Dengan gerakan yang sangat lembut, dia membersihkan kulit si cowok, menunjukkan rasa sayangnya yang begitu tulus. Di dalam pikirannya, Regi berusaha keras membuang rasa malu, karena merawat suami adalah kewajiban mutlak bagi seorang istri yang baik. Terbawa perasaan manis ini, dia mengangkat baju suaminya, lalu mulai menyeka bagian perutnya yang atletis. Sang suami cuma bisa terdiam melihat tindakan istrinya yang tak terduga ini, dan membiarkan dirinya dimanjakan. Senyum manis tersungging di wajah si pemburu, menunjukkan kalau dia sangat menikmati perlakuan manis itu. Tapi tiba-tiba Regi tersadar dengan apa yang baru saja dia lakukan, lalu langsung salah tingkah, karena malu setengah mati. Karena tingkah istrinya sangat gemas, si pemburu memegang lembut tangan Regi untuk menenangkannya. Di momen itu, dia mendekatkan wajahnya sambil terus menggenggam jemari sang istri dengan penuh kasih sayang. Seketika jantung Regi berdebar kencang sekali, membuatnya sangat gugup karena jarak mereka yang begitu dekat. Sang suami akhirnya memecahkan keheningan, lalu berbisik lembut, mengajak istrinya untuk segera tidur. Akhirnya, pasangan baru ini berjalan bergandengan tangan ke kamar tidur mereka yang kecil. Di dalam, keduanya berbaring saling berhadapan di lantai kayu, dengan lampu minyak menyala di tengah. Sang suami perlahan mencondongkan tubuhnya ke arah Regi, membuat suasana makin intim. Regi menatapnya dengan mata bulat penuh rasa gugup, dan sedikit takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba rileks sambil menanti sentuhan lembut dari suaminya. Sang suami lalu menciumnya dengan sangat manis. Merasa kalau bibir istrinya terasa begitu lembut, dia juga melirik si kecil Dorothy yang tertidur pulas, berharap keluarga kecilnya ini bisa hidup bahagia bersamanya untuk waktu yang lama. Dalam hati, dia memohon pada takdir agar melindungi kebahagiaan mereka sampai akhir hayatnya. Di sisi lain, Regi teringat kalau kaum bangsawan di dunia lain ini biasanya tinggal di kastel mewah yang sangat luas. Padahal realita buat rakyat jelata sangatlah berbeda, di mana satu keluarga harus tidur berdesakan di ruangan yang sama. Dan jujur saja, disinilah biasanya anak-anak jadi cepat tahu rahasia malam orang dewasa. Di saat itulah, memori buruk mendadak melintas di pikirannya, membawa kembali suara menakutkan dari mendiang ayahnya dulu. Waktu masih kecil, dia sering sembunyi di balik selimut sambil mendengar tangisan sedih ibunya. Sampai pagi, Regi ingat betul rasa takut yang selalu menghantuinya, cemas kalau masa depan kelam itu juga bakal menimpa dirinya. Tapi, suara kayu terbakar yang hangat dari perapian langsung menyadarkannya kembali ke realita. Pagi harinya, Regi terbangun di atas kasur empuk dan merasa heran karena seingatnya dia ketiduran di lantai kayu yang dingin semalam. Dia baru sadar kalau suaminya rela menjadikan lengannya sendiri sebagai bantal tidurnya, membuat hatinya benar-benar tersentuh oleh perhatian tulus pria itu. Sambil menghela napas lega, Regi sadar kalau malam pertama pasangan ternyata tidak seseram yang dia bayangkan. Sambil bersandar di dada bidang suaminya, dia merasa seluruh hidupnya kini telah berubah menjadi jauh lebih indah. Sambil tersenyum manis, Regi membenamkan dirinya lebih dalam ke dalam dekapan hangat pria berbadan kekar itu. Tak lama kemudian, si pemburu perlahan terbangun dan menyadari betapa manjanya sang istri pagi ini. Dia tersenyum melihat istri dan anak mungilnya, sama-sama memakai lengannya sebagai bantal. Jantung Regi sendiri berdegup kencang sekali, sampai rasanya mau kopot saking gugupnya. Dengan kehangatan yang menjalar di dada, Regi sangat berharap momen damai seperti ini bisa bertahan selamanya. Si pemburu hanya memperhatikan mereka dalam diam, menikmati kesunyian pagi yang begitu indah. Pelan-pelan, sang suami beranjak dari kasur lalu menyelimuti Dorothy dengan selimut hangat. Dia mengusap lembut rambut pirang putrinya yang mengigau kecil. Sebelum akhirnya Regi berjalan mendekat ke arah perapian untuk mengambil ember logam kosong. Tapi sebelum sempat memegang ember itu, tangan kekar suaminya sudah lebih dulu mencengkeram gagangnya. Regi yang kaget langsung mundur beberapa langkah, sementara suaminya malah melemparkan senyum yang sangat manis. Dengan penuh semangat,
Si pemburu mengisi ember besar itu sampai air bersihnya terpercik kemana-mana. Sambil menatap wajah istrinya, dia mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa asli dari dunia lain tersebut. Regi cuma bisa kebingungan setengah mati berusaha mencerna apa sebenarnya maksud ucapan suaminya itu. Dengan wajah merona marah, dia menggumamkan sesuatu, bikin si pemburu heran melihat rasa malunya yang tiba-tiba. Sang suami menduga apa mungkin panggilan sayangnya tadi yang membuat Regi jadi begitu salah tingkah. Dia menebak kalau istrinya ini malu-malu karena akhirnya diperlakukan layaknya seorang istri sungguhan. Makanya, sang suami menyarankan nama panggilan baru yang manis, dan dengan malu-malu Regi memintanya memanggil sayang. Begitu si pemburu memanggilnya dengan sebutan itu, wajah Regi langsung memerah padam saking malunya. Dia langsung membuang muka buat menyembunyikan rasa malunya. Tapi lehernya yang memerah justru membongkar kegugupannya. Saat ini, si suami merasa tingkahnya sangat menggemaskan dan jadi makin tergoda buat menjahilinya sedikit lagi. Si pemburu lalu menyentuh lembut punggung istrinya, memintanya untuk kembali menatap matanya secara langsung. Tiba-tiba, si kecil Dorothy terbangun sambil mengucek matanya yang masih mengantuk dan menguap lebar. Anak manis ini langsung melamunkan sepotong daging raksasa yang terbang melayang tepat di hadapannya. Mulut kecilnya mulai berliur membayangkan santapan lezat itu, ditambah perutnya yang juga berbunyi sangat nyaring. Detik berikutnya, si kecil langsung menjatuhkan diri ke lantai kayu dan merangkak cepat mendekati orang tuanya. Tepat setelah si kecil berlari gembira ke pelukan orang tuanya sambil meneriakkan nama keluarga barunya, kedua orang dewasa itu kaget melihat energi si anak. Tapi mereka senang melihatnya begitu ceria di pagi buta. Tapi, fokus si gadis kecil sebenarnya cuma ke daging segar itu, dan matanya langsung berbinar bahagia melihat pesta makanan di atas meja. Si bocah lalu mencoba memanjat ember kayu besar sementara kedua orang tuanya menonton sambil tersenyum hangat. Protagonis kita langsung tertawa terbahak-bahak saat mendengar anak perempuannya berteriak minta makan dengan sekuat tenaga. Dengan kaki mungilnya yang mengayun di udara, si kecil berjuang menggapai dasar wadah demi mencari camilan. Melihat nafsu makan anaknya, si pemburu bertekad untuk bekerja ekstra keras agar rumah mereka tidak pernah kekurangan makanan. Dia berjalan menembus hutan lebat sambil memegang kapaknya, merasa sangat siap menghadapi serigala ganas sekalipun. Pria muda ini sekarang membawa senjata yang jauh lebih andal dan bertekad membawa pulang makanan untuk keluarganya. Tapi mendadak, semuanya berubah. Protagonis kita mendeteksi adanya hawa asing yang sangat mencurigakan di balik pepohonan gelap itu. Langkahnya terhenti. Dia menyadari kalau atmosfer tempat ini mendadak berubah menjadi sangat berat dan menyesakan. Si pemburu mulai penasaran monster mengerikan macam apa lagi yang bakal muncul menguji kekuatannya kali ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di tengah keheningan hutan dan sesosok bayangan misterius perlahan mendekat. Merasa bingung, pahlawan kita mulai berkeringat dingin memikirkan siapa yang waras berkeliaran di tempat terpencil begini. Di saat itulah, seorang kakek tua berkerudung muncul dari balik kegelapan sementara, si pria berbadan kekar mempererat pegangan kapaknya untuk berjaga-jaga. Orang asing itu menunjukkan tatapan tajam di balik tudung gelapnya, mengamati si pemuda dengan sangat cermat, tanpa bersuara sedikit pun. Pria muda kita pun mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek misterius yang berdiri tepat di hadapannya ini. Adegan kemudian beralih ke masa lalu, memperlihatkan noda darah segar yang mengotori bebatuan di hutan yang sama. Berdiri di tempat kejadian, si kakek mengamati jejak kaki raksasa dan menyimpulkan ada monster besar baru saja lewat. Dia merenung setelah mengawasi kabin itu selama berhari-hari, lalu menyimpulkan bahwa penghuni barunya bahkan tidak tahu cara memegang senjata dengan benar. Sambil menginjak batu, si kakek merasa konyol ada pemula bodoh yang bisa menjatuhkan monster itu. Dia menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis karena pemburu berpengalaman pun pasti bakal tewas jika menghadapi makhluk itu sendirian. Lalu dia menoleh cepat, karena merasa ada yang sangat ganjil dari semua kejadian ini. Kalian pasti penasaran kan? Jadi si kakek pun langsung menyusuri hutan lebat untuk mencari tahu kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Kembali ke masa sekarang, si pengunjung perlahan mendekat sementara si pemburu mempertahankan posisi siaga penuh. Tatapan kakek itu langsung tertuju ke lengan terluka sang protagonis, dan matanya seketika berbinar cerah. Dia melihat bekas taring serigala dan shock berat saat tahu luka mengerikan itu hampir sembuh total. Padahal menurutnya,
Gigitan separah itu pasti menyebabkan infeksi mematikan dan membuat si pahlawan tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Satu kesimpulan gila, si kakek curiga kalau pria berbadan besar ini sebenarnya adalah seorang penyihir yang menyamar. Dia ingat betul kalau orang berkekuatan sihir sangat langka di dunia ini dan hampir tidak pernah terlihat. Si pemuda sendiri tetap berdiri sambil berkeringat gugup, sementara si kakek misterius merencanakan sesuatu yang besar dalam diam. Tiba-tiba mata si kakek memancarkan aura ungu yang menyeramkan saat dia tersenyum lebar menyadari kesempatan emasnya telah tiba. Dalam benaknya, dendam kesumat yang sudah lama dia pendam akhirnya menemukan jalan keluar yang tepat. Melihat itu, si pendatang baru memandangi orang asing itu dari atas ke bawah, mencoba menebak orang gila macan. Apa ini? Masuk ke masa lalu, si kakek ingat meski sekarang dia sudah jompo. Dulunya dia adalah prajurit yang sangat gagah berani. Zaman perang, para penjaga hutan harus bertempur demi mengumpulkan jasa agar diangkat menjadi pengikut setia para bangsawan. Demi mengejar kebebasan, si pemuda meninggalkan ayahnya dan berkelana dari desa ke desa untuk menjadi pemburu hemat. Tidak butuh waktu lama, dia berhasil mendapat posisi penjaga di sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan kaya sumber daya berharga. Namun, satu-satunya masalah di sana adalah kurangnya kayu bakar karena rakyat jelata dilarang masuk ke hutan milik penguasa. Akibatnya, orang-orang terpaksa masuk lebih dalam ke rimba liar dan ini jadi alasan sempurna baginya untuk memeterkan wilayah tak dikenal. Sayangnya, si prajurit membuat kesalahan fatal karena tidak pernah bertanya-tanya kenapa penduduk desa hanya berani mencari kayu di pinggiran hutan saja. Jatuh terluka parah. Dia teringat kegagalannya dalam ujian penjaga wilayah, karena seorang penjaga harus memiliki tubuh yang utuh, merasa sangat ketakutan. Pemuda itu berkeringat dingin, menyadari dia tidak pernah menduga mimpi buruk yang menantinya di depan. Di hadapannya muncul sesosok monster hijau raksasa, memperlihatkan kalau makhluk-makhluk mengerikan itu ternyata telah menguasai puncak gunung tersebut. Yang paling mengerikan, monster menjijikan itu menculik para wanita manusia untuk membiarkan jenis mereka sendiri. Saat pundaknya dicengkeram, si penjaga akhirnya paham kenapa tempat terkutuk itu dijuluki sebagai desa para monster. Sambil gemetar ketakutan, dia akhirnya mengetahui kenyataan pahit di balik hilangnya gadis-gadis di wilayah itu. Secara misterius, bertahan hidup dengan mengenaskan, si pemburu sabar menanti hari pembalasan pada para monster, menghancurkan hidupnya. Meski dia juga sangat membenci para penduduk desa yang penakut di sana. Pria itu menelan harga dirinya dan terpaksa hidup bersama mereka selama puluhan tahun. Sambil menangis amarah, dia hanya digerakkan oleh obsesi gila untuk menghabisi semua monster brengsek itu suatu hari nanti. Sambil memegang obor menyala, si penyintas bersumpah tidak akan pernah beristirahat sampai dia meratakan seluruh sarang binatang buas itu menjadi abu. Kembali ke masa kini, si kakek menatap si pria kekar dengan penuh harapan, sangat yakin pemuda ini bisa membantunya. Pemburu tua itu terpana melihat ukuran tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa sang protagonis yang belum pernah dia temui seumur hidupnya. Selain semua atribut fisik luar biasa ini, si kakek juga dibuat syok saat menyadari kemampuan penyembuhan super cepat di lengan pemuda itu. Dari situ, si kakek menyimpulkan kalau pemuda ini punya potensi penuh untuk menjadi pemburu monster terkuat yang pernah ada di dalam benaknya. Dia tahu betul bahwa monster-monster mematikan masih bersembunyi jauh di dalam pegunungan misterius itu. Habis manis, sepah dibuang, si veteran sangat yakin kalau para monster itu bakal menyerang desa lagi begitu mereka kehabisan wanita untuk diculik. Tapi sebelum hal buruk itu terjadi, si kakek bertekad melatih si orang asing menjadi petarung hebat. Coba perhatikan rencana liciknya ini, dia memilih merahasiakan bahaya monster tersebut sampai kontrak kerja sama resmi disepakati. Sambil tersenyum licik, sang calon guru berpikir kekuatan ikatan kontrak ini bakal mencegah si pemula kabur begitu saja sesuka hatinya. Kakek itu lalu mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa asingnya sementara si pahlawan membungkuk hormat sebagai jawaban. Mengamati dengan jeli, si veteran menyadari kalau pemuda itu tidak menurunkan kewaspadaannya dan tetap menjaga jarak aman. Pada detik itu, si kakek menyatakan kalau mulai hari ini, dia akan mewariskan seluruh ilmu berburunya kepada murid barunya ini. Si veteran meyakinkannya bahwa dia akan menjadi pemburu hebat, membuat sang protagonis bingung setengah mati dengan percakapan aneh itu. Keesokan paginya, si pria kekar meregangkan tubuhnya,
merasa baru saja memejamkan mata tapi matahari sudah bersinar menerangi rumahnya. Di luar rumah, si tamu menunggu dengan sangat sabar karena dia merasa tidak sopan jika langsung bertamu ke dalam kabin keluarga baru itu. Tujuannya sederhana, mencegah orang asing terbiasa masuk ke rumah tempat kedua gadis itu nantinya akan ditinggal sendirian. Terkejut dengan kunjungan sepagi ini, si pemilik rumah mengintip dari balik pintu kayu dan melihat si kakek berkerudung ada di halaman, tapi kakek tua itu justru melemparkan senyum super mencurigakan yang penuh niat terselubung ke arah kepala keluarga kita. Melihat ekspresi menyeramkan itu, si pemuda langsung berkeringat dingin, teringat manajer personalia saat rapat tegang di kantornya dulu. Tanpa membuang waktu, si pemburu menggendong tasnya dan memalingkan muka, pura-pura tidak menyadari niat jahat si kakek. Di saat bersamaan, sang istri memanggil namanya dengan sangat gugup dan wajah memerah saat mencoba menyiapkan bekal makan suaminya dengan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan manis itu, si pria kekar ikut tersipu tipis memikirkan betapa menggemaskannya istri barunya ini. Sang istri merasa sangat canggung dengan situasi tersebut, sementara si gadis kecil hanya menatap ibunya dengan penuh rasa ingin tahu dalam keheningan. Mendengar itu, si bocil berambut pirang tiba-tiba lari tergesa-gesa melintasi lantai kayu pondok. Anak perempuan kecil itu langsung berhenti tepat di depan sang pemburu sambil merentangkan tangannya, membuat dia benar-benar terkejut. Sambil tersenyum manis, gadis kecil itu menyerahkan kotak bekal lucu kepada sang pemuda. Sementara ibunya memperhatikan dengan gugup dari belakang, sang istri kemudian membantu merapikan ransel suaminya, memintanya untuk makan dengan lahap selama perjalanan nanti. Si tokoh utama menyeringai tipis berpikir betapa indahnya memiliki keluarga yang sangat perhatian seperti ini. Sebelum dia pergi, si bocil mengucapkan beberapa kata dalam bahasanya, dan sang pria menebak itu adalah ucapan agar dia pulang dengan selamat. Penasaran ingin belajar, sang pahlawan menunjuk istrinya dan mencoba meniru kalimat itu, membuat sang istri cukup terkesan. Wanita cantik itu pun tersenyum sangat lembut sambil mengangguk membenarkan bahwa pelafalan suaminya sudah tepat. Tepat di saat itu, anak perempuan mereka yang masih kecil menjulurkan tangan mungilnya, mencoba menarik perhatian sang ayah baru. Ingin ikut mengobrol juga, si anak kecil kemudian mengulangi kalimat yang sama agar sang ayah pulang dengan selamat. Tingkah gemasnya ini sukses membuat sang pemuda merasa sangat gemas. Dengan penuh kegembiraan, sang pemburu melambaikan tangan pada gadis kecil itu, berjanji bahwa dia akan segera pulang ke rumah dengan selamat. Ibu dan anak itu terus melambaikan tangan dengan penuh semangat saat melepas kepergian pelindung keluarga kecil mereka. Namun, begitu berbalik menghadap si kakek misterius, raut wajah si pria berotot langsung berubah rasanya, dia benar-benar malas meninggalkan rumah. Meski berat hati, sang pahlawan mendesah pelan dan menerima nasibnya sadar kalau dia harus berburu demi bertahan hidup. Akhirnya, mereka berdua berjalan cukup lama menembus hutan lebat, hingga sang pemuda mulai heran, sudah berapa lama mereka berjalan. Sang pemburu muda mulai kelelahan dan bertanya-tanya sebenarnya, apa sih hal penting yang ingin ditunjukkan si kakek tua bangka sampai harus berjalan sejauh ini? Nah, disinilah keanehan itu dimulai. Tiba-tiba, pemandu berpengalaman itu mendadak berhenti di tengah jalan, membuat si pemula kebingungan. Si kakek kemudian mengetuk kakinya ke tanah, membuat si MC bertanya-tanya, apakah dia harus melihat ke bawah. Pria misterius berkerudung itu kembali melangkah menembus hutan lebat benar-benar mendikte ritme perjalanan mereka hari ini. Saat itulah, si tokoh utama menyadari sesuatu yang aneh. Merasa bingung saat mengikuti langkah si kakek. Dia melihat bahwa jejak kaki yang ditinggalkan orang tua itu di tanah memiliki bentuk yang sangat janggal. Karena penasaran, sang pemuda berpikir apakah ini sejenis teknik bela diri rahasia. Sang pahlawan pun memutuskan untuk mempelajari trik ini. Dia harus meniru setiap gerakan kaki si master. Tanpa buang waktu, si pria berotot membenarkan posturnya dan mencoba meniru teknik unik itu. Sambil menyeringai, pemburu veteran menoleh ke belakang, menyadari kerja keras murid barunya. Mereka pun melanjutkan perjalanan panjang menembus hutan lebat dengan sinar matahari yang menyelip di sela pepohonan di sepanjang jalan. Si kakek menjelaskan bahwa setiap gunung memiliki spesies unik sambil menyentuh batang pohon. Selain itu, si kakek juga membantu sang pemuda memahami medan sekitar dengan memintanya menggambar peta langsung di atas tanah. Sementara itu di pondok, istri sang pahlawan mendadak dikepung oleh 3 pria desa berwajah sangar. Tanpa peringatan apapun, si rambut pirang yang pengecut langsung menampar wajah wanita muda itu,
karena dianggap kurang ajar. Hantaman keras itu membuat tubuh rapuhnya terpental ke lantai kayu, menahan rasa sakit yang luar biasa. Wanita malang itu mencoba bangkit dari serangan brutal tersebut sambil terengah-engah panik. Sumpah, bagian ini bikin ikutan panik. Saat menoler, dia sangat ketakutan melihat anak perempuannya bersembunyi di sudut gelap. Menatap mata ketakutan sang anak, jantung sang ibu serasa berhenti karena mencemaskan nasib putrinya. Meski gemetar ketakutan, istri sang pahlawan tetap berusaha melindungi anak perempuannya. Dorothy kecil hanya bisa menyaksikan semua itu dengan shock, sama sekali tidak paham mengapa mereka bisa sekejam ini. Sambil menangis histeris, si bocil menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa semua kekacauan ini terjadi karena kesalahannya. Para berandalan itu malah tertawa puas dan mengejek sang istri yang tak berdaya tanpa peduli siapa yang akan melindunginya. Para bajingan itu merasa amal karena pelindung gunung tidak mengerti bahasa mereka sama sekali. Jadi mereka berencana untuk menutup mulut rapat-rapat. Tapi salah satu dari mereka mengingatkan bahwa akan jadi masalah besar jika sampai ketahuan, sebab pemburu berpengalaman sangat langka di daerah ini. Si rambut pirang lalu mencengkeram lengan sang istri dan menyarankan untuk menyeretnya ke dalam hutan gelap agar tidak terdengar suara apapun. Berbekal rencana itu, si penjahat menyuruh anak buahnya menjarah barang berharga sementara dia sendiri menyeret wanita muda itu keluar dari pondok. Bajingan itu bahkan mengancam akan membakar habis rumah mereka jika sang istri berani mengadu pada suaminya saat pulang berburu nanti. Para penjahat itu pun bersenang-senang membawa pergi sang istri, meninggalkan Dorothy kecil sendirian dalam kegelapan. Sambil bersembunyi, gadis kecil itu gemetar ketakutan, sadar bahwa hal buruk akan menimpa ibunya yang baru saja diculik. Si kecil menangis tersedu-sedu, cemas apakah satu-satunya pelindungnya akan kembali jauh di sana. Si pria berotot sedang beristirahat di atas batu besar sementara sang veteran memperhatikannya dengan tatapan sangat tenang. Kemudian sang master merogoh kantong kulitnya untuk mengambil sesuatu yang penting, membuat sang pemuda penasaran dengan apa yang sedang dilakukannya. Dengan sangat santai, si kakek mengeluarkan benda kayu kecil, membuat sang pahlawan bingung apa tujuannya. Tapi ternyata, orang tua itu akhirnya mengizinkan muridnya beristirahat sejenak untuk memakan bekal di dalam tas ranselnya. Sambil tersenyum lebar, sang pemuda membuka bungkusan itu, teringat kasih sayang yang dicurahkan anak perempuannya dalam bekal ini. Menatap isi kotak makan itu dengan penuh haru. Dia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia karena memiliki keluarga yang manis. Aroma daging dan telur dadar langsung membangkitkan nafsu makan sang pemburu. Dia benar-benar memuji kelezatan wangi masakan rumah ini. Tiba-tiba, si kakak memberi isyarat peringatan keras dan menyuruhnya segera menutup kotak bekal itu. Demi keselamatan, sang pahlawan benar-benar bingung dengan perintah mendadak itu. Heran, apa kesalahannya sampai harus dimarahi begitu? Sang veteran menjelaskan bahwa aroma makanan matang bisa memancing binatang buas berbahaya yang sanggup mencium baunya dari jarak sangat jauh. Sang tokoh utama pun kecewa karena kehilangan kesempatan menikmati bekalnya. Tepat di saat itu, mereka tiba di depan sebuah pondok kayu sederhana, dan sang master mengumumkan tempat ini sebagai rumah barunya. Si kakek kemudian memegang busur berbentuk aneh, membuat sang pemuda heran. Setahu sang pahlawan, semua senjata berburu yang biasa dia lihat memiliki bentuk yang sangat melengkung. Memperhatikan benda lurus itu, si pria berotot heran bagaimana cara menembak dengannya. Si kakek misterius bergumam dalam bahasanya, lalu menyerahkan busur tersebut agar dipegang sang murid. Sang master berbalik melintasi rumput, meninggalkan si murid yang masih ragu. Begitu sang veteran bersiap, si tokoh utama sadar butuh tenaga luar biasa untuk menarik busur tersebut. Tanpa ragu, si kakek mengangkat senjatanya dengan kokoh lalu menarik tali busur dengan ujung anak panah mengarah ke atas. Meski menarik beban seberat itu, pemburu berpengalaman tersebut sama sekali tidak gemetar, seolah-olah waktu berhenti di sekelilingnya. Tanpa aba-aba, anak panah melesat cepat membelah udara, langsung menancap ke batang pohon besar. Hantamannya luar biasa keras, anak panah menancap sangat dalam dan menyisakan serpihan kayu. Terpukau oleh teknik barusan, sang pemuda akhirnya paham cara menggunakan senjata unik tersebut. Dengan tekad bulat, sang ayah meniru kuda-kuda sang master dan bersiap melepas tembakan. Dengan sekuat tenaga, si kakek tua kemudian mendekat lalu mulai memperbaiki posisi lengan si pendatang baru agar tembakannya sempurna. Saat melihat sang pahlawan menahan tali busur yang tegang, sang master terkejut karena raksasa itu
bahkan tidak menggerakkan satu otot pun. Sambil menatar tajam ke depan, sang pemburu hanya fokus pada targetnya tanpa peduli sekitarnya. Dia pun mulai menghafal setiap kata baru dan gerakan penting untuk menjadi pemburu hebat. Sang tokoh utama berjanji akan berlatih keras agar bisa menyelesaikan semua masalah tanpa bergantung pada orang lain. Keinginan terbesarnya sekarang adalah menjadi pria tangguh yang selalu bisa melindungi istri dan putri kecilnya. Jauh di dalam kabin yang tenang, sebuah suara imut bernyanyi tentang langit biru dan rambut indah Rigi. Dorothy kecil berbaring di tempat tidur sambil bernyanyi gembira tentang rambut gelap sang pahlawan dan dagingnya yang lezat. Dorothy kecil merasa sangat puas sampai-sampai dia merasa daging lezat itu masih tumbuh di dalam perut mungilnya yang lucu. Tiba-tiba, si pirang kecil menyadari ibunya sedang tertawa gembira sambil bekerja di sudut kabin sederhana itu. Dia menyadari bahwa sang ibu jadi jauh lebih sering tersenyum sejak pemburu hebat itu datang merawat mereka belum lama ini. Karena itu, ada rasa hangat di dadanya setiap kali mendengar tawa sang pelindung, tapi bocah rakus ini malah sudah memikirkan kapan perutnya akan kembas agar bisa kembali menikmati pesta daging lezat itu. Sambil menatap langit malam yang penuh bintang, si kecil bertanya-tanya siapa sebenarnya pahlawan baru di hidup mereka ini. Dorothy tahu betul pria gagah dan wanita cantik itu bukanlah orang tua kandungnya, membuat dirinya mendadak melamun. Seketika, rasa takut yang luar biasa muncul di hati kecilnya, karena dia sangat khawatir akan ditelantarkan lagi, seperti masa lalunya yang kelam. Dia ragu apakah pria besar itu hanya akan membawa sang istri dan meninggalkan anak tidak berguna, sepertinya sendirian. Air mata mulai berlinang di mata kuning besarnya, saat membayangkan dilupakan oleh keluarga barunya. Tiba-tiba, kilatan cahaya aneh menarik perhatian si pirang kecil, langsung membuarkan lamunan sedihnya. Dia kemudian menyadari bahwa dia sendirian di kasur dan bertanya-tanya kemana ibunya pergi di tengah malam yang gelap ini. Saat itu juga, suara kejam mantan ayahnya terngiang-ngiang di kepalanya, mengejaknya sebagai anak tidak berguna hanya karena dia bukan anak laki-laki yang kuat. Pria jahat itu selalu mengeluh bahwa dia hanyalah beban yang menghabiskan makanan, membuat Dorothy gemetar ketakutan. Namun, dia langsung berlari cepat, bertekad melindungi ember berisi daging berharga mereka dari siapapun yang ingin mencurinya. Setelah memeriksa wadah tersebut, dia bisa bernapas lega melihat makanannya aman, tapi dia masih terus mencari keberadaan sosok pelindungnya. Tiba-tiba, sebuah teriakan kasar dari arah luar mengejutkan si kecil, hingga dia menoleh ketakutan. Gadis pirang itu membeku dan merintih ketakutan karena merasa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Aduh, gawat, mengintip dari celah dinding. Dorothy melihat 3 pria kejam di halaman. Dia mengenali para pengecut yang dulu menyiksa mendiang ayahnya dan membawa penderitaan. Bersembunyi di balik bebatuan, Lizzie kecil gemetar ketakutan, sangat khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa wanita baik itu. Sementara itu, 3 penagih utang mengepung sang ibu dan menuduhnya telah mencuri daging mereka. Dia menangis sambil menjelaskan bahwa suaminya yang berburu hewan itu, namun si pria pirang besar justru tertawa mengejek. Tak lama, pria lain berteriak bahwa suaminya sudah mati dan menuduhnya sebagai pencuri tidak tahu diri. Meski menangis, wanita itu terus membantahnya hingga para berandalan itu memutuskan menerobos masuk untuk menggeledah. Tanpa rasa kasihan, bajingan itu mendorong sang ibu ke tanah dan menyuruhnya diam. Begitu mereka masuk ke dalam gubuk gelap tersebut, ketiganya langsung melihat kulit serigala raksasa yang terpajang di ruang tamu. Mereka terkejut setengah mati, perlahan mendekat. Mereka seakan tidak percaya dengan penglihatan sendiri. Dengan mata serakah yang berbinar, sang bos mengelus bulu serigala itu dan sadar mereka mendapat harta karun. Seketika, anak buahnya mulai mengacak-ngacak setiap sudut ruangan dengan sangat bersemangat. Namun, gadis kecil itu tetap bersembunyi di bawah perabotan. Mendengar langkah kaki para penjahat yang sangat dekat, dia mulai panik menyadari niat jahat mereka. Sambil menangis histeris, sang ibu berlari ke dalam dan menghadang mereka agar tidak menyentuh kulit serigala itu. Dia menegaskan dengan suara keras bahwa barang berharga ini adalah milik keluarganya. Karena ketegangan yang terlalu mencekam, Lizzie kecil tidak sanggup menahannya dan menangis histeris di pojokan. Dia pun langsung berlari keluar rumah sambil berteriak memanggil Joanna, memohon bantuan secepatnya. Sihir gelembung mendadak aktif, memperlihatkan adegan mengerikan saat para bajingan menyeret mereka masuk ke dalam hutan. Di tengah semua kekacauan ini,
sang karakter utama justru berjalan santai di hutan gelap sampai pria misterius di sampingnya menunjuk ke belakang, namun dia hanya membungkuk sopel dan berterima kasih atas semua bantuannya hari ini. Tiba-tiba, sang suami mendengar jeritan dari kejauhan. Dia langsung terkejut menyadari bahwa itu suara putri kecilnya. Dia langsung menoleh ke arah kabinnya dengan firasat buruk, sambil ketakutan. Dia tahu betul putri kecilnya tidak akan pernah berteriak histeris seperti itu jika tidak ada bahaya besar. Tanpa pikir panjang, pria berbadan besar itu langsung berlari kencang menembus hutan demi keselamatan keluarganya. Setibanya di sana, dia melihat 3 penjahat menahan istrinya dan menjarah seluruh harta mereka. Seketika amarah luar biasa menyelimuti sang pemburu, hingga dia bersumpah akan menghabisi mereka. Si penjahat berambut merah langsung berbalik, karena bingung mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Tanpa membuang waktu, sang suami langsung melayangkan sebuah pukulan super keras tepat ke wajah si penculik. Hantaman keras itu membuat si pengecut tersungkur ke tanah. Sementara sang suami langsung berdiri melindungi istrinya. Wanita itu bernapas lega sambil menangis haru, karena penyelamatnya datang tepat waktu. Nah, ini dia sang suami berjalan murka mendekati 2 penjahat si rambut hitam pun gemetar ketakutan melihat tatapan matanya yang sangat mengerikan. Sang karakter utama bergerak cepat dan menghantam perut penjahat tersebut dengan lututnya. Bajingan itu langsung ambruk mengerang kesakitan serta kesulitan bernapas setelah menerima serangan brutal tersebut. Melihat temannya tumbang, penjahat berambut pirang terakhir mencoba memukul sang pahlawan dengan putus asa, namun sang pemburu menghindar dengan mudah, lalu mencengkeram tangan musuh, siap melakukan serangan balasan. Dengan gerakan lincah, dia mengangkat penjahat itu ke udara dan membantingnya dengan keras ke tanah. Hantaman brutal itu membuat tubuh si penjahat menderita luka yang sangat parah. Sang pahlawan mengunci tubuhnya dan bertekad tidak memberi ampun pada siapapun yang mengganggu keluarganya. Dia memukul wajah bajingan itu. Merasa orang kejam seperti mereka memang layak dihukum berat. Dengan mata yang menyala merah, pria besar itu ingin memberikan pelajaran berharga agar para penjahat ini tidak akan pernah berani kembali lagi. Dia mencengkeram kerah baju si pirang dengan penuh amarah selagi sang istri menonton dengan sangat terkejut. Sang istri langsung meneriakkan nama suaminya, membuat pria itu menoleh bingung dengan kepalan tangan yang masih diselimuti energi kuat. Di tengah kelengahan tersebut, si pengecut memanfaatkan situasi dan menyerang sang suami dari belakang menggunakan senjata yang sangat tajam. Namun, kesatria raksasa itu menyadari ancaman tersebut tepat waktu dan langsung menahan lengan si penjahat tanpa kesulitan sama sekali. Hal ini membuat sang pemburu semakin murka dan musuhnya mulai gemetar ketakutan merasakan kekuatan mengerikan sang monster. Pria itu menunjukkan tatapan mata yang sangat menyeramkan dan meremukkan lengan musuhnya tanpa belas kasihan. Sang istri memohon agar dia berhenti, lalu guru tuanya datang mendekat dan menyuruh muridnya itu menyudahi keributan. Pria tua berkerudung itu langsung memegang erat lengan si pria besar, memintanya dengan sangat agar segera menenangkan dirinya sekarang juga. Sang guru menunjuk ke arah gubuk mereka, mengingatkan pemburu baru itu bahwa keributan ini telah membuat gadis-gadis kecil sangat ketakutan. Sang istri hanya bisa berdiri terpaku dengan jantung berdebar kencang akibat ketegangan ini. Di dekat jendela, putri kecilnya menangis terisak karena takut orang-orang jahat itu akan melukai keluarga barunya. Mendengar tangisan sang anak, seluruh energi mengerikan sang suami seketika lenyap dan berubah menjadi rasa khawatir. Adegan pun berganti memperlihatkan kabin kayu sederhana mereka dengan asap membubung dari cerobongnya, menandakan situasi mencekam tersebut akhirnya telah mereda. Sang istri merenung betapa suaminya selalu bersikap lembut. Namun dia terkejut melihat sisi lainnya yang mematikan. Dia teringat kembali mantan suaminya yang kasar saat melihat pria besar itu mengalahkan para pengecut dengan mudah. Adegan ngeri itu sempat membuat dia berpikir akan habis dipukuli dengan cara yang sama, tapi saat menatap mata lembut pemuda itu, ketakutannya langsung sirna karena dia tahu suaminya tidak berniat menakuti siapapun. Sang istri langsung sadar, tatapan tegang suaminya hanyalah bentuk keputusasaan demi melindungi mereka semua. Tapi sekarang sang pemburu memanggil namanya dengan sedih. Mengira sang istri takut kepadanya, Lizzie pun heran mengapa reaksinya membuat suaminya begitu cemas. Padahal dia merasa dirinya hanyalah wanita biasa yang tidak berharga. Gadis itu gemetar dan merasa sikapnya telah membuat sang suami mengira dia ketakutan. Padahal tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dalam hati,
Sang istri memohon kepada pemburu itu agar tidak menunjukkan wajah sedih dan terluka seperti itu. Sangat mudah baginya untuk bilang tidak takut. Tapi kalian tahu sendiri kan, kalau kendala bahasa itu benar-benar jadi penghalang besar bagi mereka. Di momen itu, wanita muda tersebut mengumpulkan keberaniannya dan berteriak memanggil nama suaminya dengan keras demi menarik perhatian pria berbadan besar itu. Sang pahlawan terkejut dan menatapnya dengan sangat lembut. Sementara sang istri membalas tatapan itu dengan penuh tekad. Tanpa ragu, wanita itu menggenggam tangan suaminya dengan erat dan penuh kasih sayang, mencoba menyalurkan seluruh perasaan tulusnya. Wanita muda itu merasakan kehangatan tangannya, sangat hangat dan kokoh. Dia yakin prajurit ini adalah pelindung sejatinya. Dia tersenyum sangat lega, tahu bahwa di samping pelindung sekuat ini, tidak akan ada lagi orang jahat yang bisa menyakiti keluarga tercintanya, sambil meneteskan air mata bahagia. Wanita muda itu menempelkan tangan suaminya ke pipi dan bersyukur dengan sepenuh hati karena akhirnya telah diselamatkan. Karakter utama kita tampak memasang wajah serius dan sedikit khawatir dengan situasi ini, namun sang istri segera memegang wajahnya dengan lembut dan menyebut nama Lizzie dengan air mata yang berlinang. Wanita muda itu kemudian memeluknya dengan sangat erat, berterima kasih karena telah diselamatkan dari bandit jahat. Sang pemburu pun heran mengapa istrinya begitu berterima kasih untuk hal seperti ini. Dia memeluk istrinya kembali sambil menutupi matanya, berpikir bahwa seharusnya dialah yang berterima kasih. Pada saat itu, wanita muda tersebut dibuat benar-benar terkejut oleh sikap manis suaminya. Adegan lalu beralih ke Dorothy kecil yang menangis ketakutan. Sang istri langsung berteriak memanggil nama Juan sambil menunjuk ke arah gadis kecil itu. Tanpa membuang waktu, pemuda itu berlari kencang mendekati Dorothy sambil memanggil namanya. Ibunya juga ikut berlari menghampiri sang putri, mengulurkan tangannya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Wajah wanita itu langsung berubah syok dan cemas begitu melihat kondisi mengenaskan putri kecilnya. Bocah itu sampai mengompong karena ketakutan setengah mati, padahal dia sendiri yang minta tolong. Tapi melihat kepalan tangan raksasa sang pahlawan, ternyata sangat mengerikan. Anak itu ingat betul wajah terluka dari ibu tiri dan Lizzie. Dorothy cemas wajahnya sendiri akan berakhir babak belur seperti mereka. Berpikir bahwa dia tidak boleh menangis agar tidak dipukul lebih parah lagi. Akhirnya dia memutuskan harus minta maaf kepada Lizzie sebelum semuanya terlambat. Dorothy pun memohon ampun karena sempat bersembunyi ketakutan dan meminta agar tidak ditinggalkan sendirian. Sambil menangis sesenggukan, Dorothy berkata semua ini salahnya. Tetapi sang ibu segera mendekapnya erat dan bertanya apa maksudnya. Wanita itu menjelaskan bahwa dia terpaksa berpura-pura tidak mengenalnya agar bandit-bandit itu tidak menemukan putrinya juga. Sang ibu meyakinkan bahwa Dorothy sama sekali tidak bersalah, membuat sang anak bertanya, apakah itu benar? Ibunya pun menjawab semuanya sudah aman, karena ayah telah datang, yang seketika membuat si kecil kebingungan. Mendengar hal itu, Dorothy menjawab bahwa Juan kan hanya suami Lizzie dan dia sudah tahu soal itu. Sang ibu lalu menjelaskan bahwa karena pria itu suaminya, sekarang dia juga menjadi ayah baru Dorothy. Dia menegaskan bahwa sebagai ibu tirinya, sang pahlawan otomatis menjadi ayahnya, membuat bocah itu takjub. Di saat bersamaan, Dorothy menatap punggung lebar pelindung mereka dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar ayahnya. Si kecil memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan dengan bingung, dan sang ibu langsung mengangguk mantap. Dia mengusap lembut kepala Dorothy, meyakinkan bahwa ayah barunya ini berbeda dan akan selalu melindungi mereka. Dorothy akhirnya langsung tersadar, pria itu menghajar para bandit, karena dia sempat meminta tolong. Mereka pun kini bersama-sama mengamati sang pemburu lewat jendela kabin. Gadis kecil itu menarik napas dalam-dalam lalu berteriak sekuat tenaga memanggilnya ayah. Dia kagum memikirkan betapa gagahnya sang ayah baru yang memiliki tubuh raksasa dengan tangan dan kaki super besar. Dia berlari keluar sambil membayangkan betapa kuatnya ayah baru yang menjaganya ini. Dia ingat pria itu sangat baik, bahkan memberinya nama serta sepiring makanan lezat. Hatinya berbunga-bunga saat menyadari sosok luar biasa yang memberinya nama kini resmi menjadi ayahnya sendiri. Mendengar teriakan nyaring itu, si pria kekar langsung berbalik untuk melihat keadaan. Di matanya yang tajam, terpantul sosok Dorothy kecil yang sedang berlari kencang ke arahnya dengan senyum lebar. Pemuda itu pun merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk menyambut bocah yang berlari riang itu.
dan hap, dia langsung memeluknya erat-erat, membuat Dorothy tertawa gembira dalam dekapan hangat sang ayah baru. Juan bergumam dalam hati bahwa dia tidak paham bahasa anak ini, tapi entah kenapa dia mengerti maknanya. Dia menggendong Dorothy erat-erat, dan si kecil terlihat sangat bahagia sekaligus aman. Namun tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat aneh di dekatnya. Bau apa ini? Ternyata Dorothy malah mengumpul lagi karena ketakutan. Dia merasa agak bersalah karena menyadarinya, apalagi melihat senyuman di wajah si kecil yang sangat polos. Dia memutuskan harus segera mengganti pakaiannya, tepat saat sang istri berlari menghampiri mereka. Akhirnya, keluarga baru ini saling berpelukan erat dalam momen hangat yang sangat mengharukan bagi mereka semua. Tapi kalian tidak salah dengar, bocah ini malah menanyakan daging mereka. Membuat Pasutri itu terkejut saat melihat si kecil langsung ngacir pergi demi mencari makanan. Dia berlari kencang ke arah bandit-bandit yang sudah pingsan, membuat sang ayah berteriak panik memanggil namanya. Hebatnya, bocah itu melompati tubuh para penjahat di tanah tanpa peduli sama sekali. Ternyata tujuan utamanya hanyalah mencari ember kayu yang penuh berisi potongan daging lezat. Si kecil kemudian mencoba mengangkat ember berat tersebut menggunakan seluruh tenaganya. Tetapi benda itu terlalu berat hingga mulai miring dengan sangat berbahaya. Dorothy terjatuh ke tanah, tetapi berhasil menahan ember tersebut dengan kepalanya agar dagingnya tidak tumpah. Kedua orang tuanya langsung berlari panik untuk menolong sambil meneriakkan namanya dengan histeris. Dia berjuang sangat keras, menahan sekuat tenaga agar dagingnya tidak tumpah. Hebatnya, si kecil berhasil mengangkat ember itu sampai membuat sang pemburu melongo keheranan. Sang pemburu berpikir obsesi anaknya terhadap daging ini agak tidak waras, sementara sang istri hanya tersenyum maklum. Melihat tingkah lucu ini, si pria kekar berinisiatif membantu dengan memasukkan Dorothy sekalian ke dalam ember kayu. Juan langsung mengangkat ember berisi putrinya itu, yang disambut dengan teriakan gembira dari si kecil. Sang pahlawan tersenyum sadar bahwa bagi seorang anak, sangat mudah menjadi pahlawan hebat hanya dengan seember daging lezat. Lalu istrinya datang meminta untuk segera membawa makanan itu masuk ke dalam rumah. Wanita itu juga menyuruhnya membawa Dorothy masuk karena di luar sangat berbahaya. Dorothy langsung berlari riang menuju kabin sambil meneriakkan daging, sementara si pria besar mengikutinya dari belakang. Di dalam rumah, sang pemburu akhirnya menghela napas lega, semuanya aman. Namun saat matanya melihat ke arah para bandit yang terkapar, wajahnya langsung berubah sangat dingin. Dengan mata yang berkilat penuh amarah, tatapannya menjadi sangat dingin dan mengerikan. Tepat di saat itu, sang master tua tiba-tiba muncul dan menepuk bahunya dengan lembut untuk meredakan emosinya. Sang tetua menasihatinya agar tidak bertarung sembarangan lagi, membuat si pemuda mempertanyakan perintah tersebut. Dia berpikir, jika sampai ditangkap lagi pasti akan sangat merepotkan, sambil menyumpahi para bandit itu di dalam hatinya. Juan menatap istrinya dan tersadar bahwa kini dia tidak lagi hidup sebatang kara di dunia ini. With a fierce love, dia bersumpah akan mengingat wajah-wajah bandit itu dan membalas dendam suatu hari nanti. Kemudian, sang tetua menunjuk ke arah perlengkapan yang ditinggalkan para pencuri di tanah. Sang master menyarankannya untuk mengambil semua barang itu karena sangat berguna untuk bertahan hidup di pegunungan liar. Pemuda itu menatap Kabir dan melihat istri serta putrinya sedang menunggu dengan aman. Dia melangkah masuk dengan senyum percaya diri sambil membawa peti pasokan dan kulit serigala, lalu berlutut untuk merapikan peralatan barunya itu. Dia sudah pernah kehilangan keluarganya sekali, dan itu sudah lebih dari cukup. Dengan senyum penuh tekad, pemuda ini kini siap menghadapi masa depan.